Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1245. Long Yaiwei membuka matanya tepat saat kereta memasuki stasiun. Dia menghela nafas lembut. Wulin, kamu memiliki seseorang yang kamu cintai, bukan? Tang Wulin mengangguk tanpa sadar. Jika kamu benar-benar mencintai seseorang, maka kamu harus memegang erat-eratnya dengan pasti. Hidup mungkin panjang tetapi, lebih sering daripada tidak, hanya ada satu cinta sejati dalam hidup seseorang. Seseorang bisa bahagia jika seseorang mengambil kesempatan, jika seseorang gagal melakukannya, maka saya khawatir dia akan kehilangannya untuk selamanya. Petik 2. Long Yaiwei berdiri dan berjalan keluar setelah mengatakan ini. Tang Wulin mencerna makna di balik kata-katanya. Meskipun kedengarannya sederhana, dia bertanya-tanya tentang kesedihan dan kesedihan di peristiwa masa lalu. Sepertinya cinta antara tetua Long dan laut tanpa batas Douluo benar-benar tidak dapat dijelaskan dan sentimental. Di mana dia? Tanya Long Yaiwei ke Tang Wulin saat keluar dari stasiun kereta. Dia seharusnya berada di Komando Gabungan 3 Pasukan Militer. Douluo tanpa batas adalah komandan tertinggi operasi ini, kata Tang Wulin. Apakah kamu punya peta? Tanya Long Yaiwei. Ya, benar. Sudah begitu lama sejak Tang Wulin datang ke kota Skycea. Secara alami, dia datang dengan persiapan yang matang untuk tugas-tugas yang belum sempurna ini. Tunjukkan padaku, kata Long Yaiwei dengan acuh tak acuh. Tang Wulin mengambil peta dan menunjukkan lokasi Komando Gabungan 3 tentara ke Long Yaiwei. Baiklah, kamu boleh kembali sekarang. Tolong beritahu Zhang Xin bahwa aku akan menanganinya mengenai masalah ini cepat atau lambat. Lakukan instruksi sesuai dengan rencana awal. Tidak perlu khawatir tentang hal lain. Aku akan kembali ke Heaven Dou City ketika masalah ini telah diatasi. Ayo temui aku. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Long Yaiwei mengambil langkah maju diam-diam. Siluetnya memudar, dan dia menghilang tanpa jejak. Tidak ada orang lain di sekitarnya yang menyadari kepergiannya. Seolah-olah Long Yaiwei tidak pernah ada, tetapi tidak ada yang memperhatikan kehadirannya sama sekali. Jelas, Tang Wulin jauh dari mampu memahami tingkat penatua Long saat ini. Namun, dia memiliki perasaan bahwa kultivasi Elder Long pasti di atas Amorous Douluo. Tidak heran Akademi Shrek berkembang kembali di awal dengan 2 limit Douluos, Elder Long, dan Atlas Douluo yang memimpin. Mereka kemungkinan besar akan memiliki peringkat setengah dewa. Selain 2 Douluos limit sekte besar Tang, Amorous dan Herles, bahkan Pagoda Roh tidak berani menentang kota Shrek di hadapan 4 pusat kekuatan besar ini. Tang Wulin kembali untuk bergabung dengan rekan-rekannya. Sementara itu, bayangan hitam ilusi muncul dalam 10 menit. Siluet perlahan-lahan menampakkan dirinya di pantai di luar stasiun Korps Angkatan Darat Issea. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Long Yaiwei pikun berdiri diam-diam di lereng bukit kecil dengan tongkat berkepala naga di tangannya. Dia melihat ke kejauhan di mana Korps Angkatan Darat Issea berada. Bayangan cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam pandangannya. Bayangan cahaya ini secara bertahap muncul di sekitar tubuhnya. Seseorang hampir tidak bisa melihat bayangan cahaya. Namun, tampaknya ada sosok manusia yang berkilauan samar-samar dan suara lembut terdengar sesekali. Itu pemikiran konkret. Di hadapan limit Douluo, adegan yang muncul di sekitar Long Yaiwei tentu akan diakui sebagai simbol setengah dewa sejati. Menurut legenda, dewa sejati mampu kembali ke titik waktu dan ruang yang ia inginkan. Meskipun demikian, itu tetap menjadi legenda. Kelompok-kelompok besar dan dewa-dewa dari generasi itu benar-benar mampu menampilkan pikiran mereka dalam bentuk yang solid. Itu adalah tipe fluktuasi spiritual tetapi bukan tipe kemampuan domain. Long Yaiwei tetap berdiri dengan tenang. 10 menit kemudian, bajak berukuran besar melaju langsung menuju lereng gunung dari Korps Angkatan Darat Issea. Lokasinya sangat dekat dengan Korps Angkatan Darat Issea. Dia tidak bergerak sama sekali. Radar telah mendeteksi keberadaan Long Yaiwei, jadi pasukan patroli dikirim. Dengung dari inti jiwa sang penjelajah tampaknya telah menyentak pikiran Long Yaiwei. Semua bayangan cahaya di sekitarnya menghilang dalam sekejap berikutnya. Pandangan pikun Long Yaiwei jatuh pada bajak segera setelah. Kendaraan melaju sepanjang jalan hingga mencapai bagian bawah lereng gunung.
8 tentara lincah yang membawa senjata dimuat melompat turun dari kendaraan. Mereka menuju lereng gunung dengan cepat dipimpin oleh seorang letnan pertama. Mereka berlari sepanjang jalan sampai mereka bisa dengan jelas melihat wajah Long Yeiwei. Letnan satu berbicara dengan suara berat, "Nyonya tua, ini adalah daerah yang dikuasai militer. Anda harus pergi sekarang. Jika orang lain ada di tempatnya, radar tidak akan memperhatikan orang itu." Dalam kasus Long Yeiwei, dia juga tampak biasa-biasa saja karena radar tidak menangkap fluktuasi kekuatan jiwa. Namun, bayangan cahaya yang muncul di sekitarnya sebelumnya ditangkap oleh radar. Petugas dari stasiun kontrol bingung. Oleh karena itu, pasukan patroli dikirim untuk mensurvei situasi. Serangan amunisi jiwa yang tetap dan tenggelamnya kapal perang terjadi baru-baru ini, sehingga armada gabungan 3 tentara dalam kondisi memprihatinkan saat ini. Mereka khawatir tentang insiden tak terduga yang mungkin terjadi. Long Yeiwei melirik Letnan satu dan berbicara dengan acuh tak acuh, "Chen Xinji, ayo." Suaranya terdengar datar, tetapi jelas membawa perasaan sombong. Suara itu terdengar tenang dan menenangkan para prajurit di depannya. Namun, nama Chen Xinji tidak mereka kenal. Bagaimana mereka bisa tahu nama sebenarnya dari komandan tertinggi mereka? Tepat ketika mereka merasa tidak pasti di hati mereka dan bertanya-tanya pentingnya nama yang dipanggil oleh wanita tua yang pikun ini, sebuah pemandangan mengejutkan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup terjadi. "Chen Xinji, keluar! Chen Xinji, keluar!" Suara itu bergema berulang kali saat menutupi seluruh stasiun Korps Angkatan Darat Issea dan tepi pantai dari seluruh armada gabungan 3 korps pasukan. Itu mirip dengan guntur yang melonjak. Dalam jarak 100 km, suara yang dalam dan sombong bisa didengar. Gema melonjak untuk waktu yang lama. Gelombang laut berubah tenang pada saat ini ketika suara itu menutupi permukaan laut membuatnya sehalus cermin. Seolah-olah laut berubah menjadi danau yang tenang. Letnan pertama dan pasukannya semua tertegun. Mereka menatap wanita tua itu dengan bingung ketika mereka mendapati diri mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengangkat senapan sinar jiwa di tangan mereka. Orang ini, orang macam apa dia? Long Yeiwei tidak akan pernah memasukkan perintah Korps 3 tentara untuk mencari Chen Xinji karena itu bukan gayanya. Itu adalah kebanggaannya karena tidak ingin muncul di hadapannya meskipun telah mengambil inisiatif untuk datang secara pribadi. Suaranya melonjak. Lebih dari 1 juta orang di komando seluruh pasukan Korps 3, seluruh armada gabungan, dan semua jenderal selain kru pendukung mendengar suaranya dengan jelas. Nama Chen Xinji membuat banyak orang pucat karena ketakutan. Bagaimana seseorang bisa memanggil nama komandan tertinggi dengan cara seperti itu? Para jenderal yang tahu nama Chen Xinji memahami pentingnya nama itu. Dia adalah Master Hall Balai Peranggat, Master Sekte Besar yang memerintah lebih dari 100 tahun Balai Peranggat, dan Komandan Resimen Angkatan Darat Dewa Laut, Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji. Dia adalah pemimpin besar pasukan yang layak. Tidak diragukan lagi, dia juga dikenal sebagai orang nomor 1 di ketentaraan. Namun, seseorang berani memanggil nama aslinya. Itu benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Siapa orang ini memanggil nama Chen Xinji? Siapa yang berani menemuinya sedemikian rupa? Letnan 1 menelan ludah. Dia tiba-tiba merasa sangat tertekan sehingga dia ingin bunuh diri dengan melompat ke laut. Meskipun merasa bodoh, dia berpikir bahwa orang di depannya pastilah orang yang luar biasa dan mengesankan. Mengapa dia bertindak begitu bodoh ketika dia berjuang untuk melaksanakan misi ini sebelumnya? Dia berada dalam posisi yang sulit karena dia tidak bisa maju atau mundur. Dia berdiri di sana dengan linglung. Dia hanya bisa menonton wanita tua di depannya karena dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Gelombang suara secara bertahap memudar. Semuanya kembali tenang sebelumnya. Penatua Long tetap berdiri di sana seperti sebelumnya. Dia menatap angkatan darat Issea yang terletak di kejauhan dengan tenang. Seolah-olah suara yang didengar sebelumnya tidak datang darinya. Tiba-tiba, aliran cahaya terang muncul di langit. Pasang surut dengan ganas di laut. Gelombang laut berombak seolah-olah itu mendapatkan kembali vitalitas sekali lagi. Bayangan cahaya tiba dalam sekejap mata. Dia muncul tepat sebelum Long Yeiwei. Di masing-masing pundaknya ada 3 bintang umum yang berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Mata letnan pertama hampir dibutakan oleh kilau itu. Chen Xinji telah mendengar suara itu selama gelombang gema pertama. Dia mendengar suara yang dikenalnya,
tetapi sepertinya itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia tidak bisa membayangkan mengapa dia tiba-tiba mendengar suara pada saat ini. Gema terdengar sangat nyata. Ketika sirene terdengar segera setelah itu, dia sadar kembali. Dia mengirim perintah ke seluruh pasukan untuk tetap diam sekaligus. Detik berikutnya, dia muncul di sumber suara. Dia telah berubah. Dia mengenakan riasan di wajahnya karena dia tidak terlihat sama. Meskipun punggungnya bengkok ketika dia berdiri di sana, dia entah bagaimana tampak seperti dia. Dia adalah permaisuri naga gelap terang yang bangga. Dia selalu menjadi pemimpin, tidak pernah menjadi pengikut. Dia bangga seperti sebelumnya. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu, dia tetap menjadi putri yang sombong di hatinya. Bab 1246. Visi Chen Xinji kabur seketika. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan menangis pada saat ini ketika dia sudah berusia lebih dari 100 tahun. Semuanya, pergi. Dia tiba-tiba berbalik dan berteriak dengan marah pada Letnan satu yang berdiri di belakangnya. Kemudian, dia melambaikan tangannya yang besar sekali dan menyulap semburan energi seperti pasang surut yang paling menakutkan. Energi menggulung semua prajurit dan penjelajah sebelum mendorong mereka ke barak. Segala sesuatu di sekitarnya bengkok dan kabur. Tidak ada peralatan deteksi yang dapat mendeteksi lokasi di mana limit Douluo ingin bersembunyi. Dia berbalik sekali lagi. Mata mereka saling bertemu. Matanya sedikit suram tetapi pandangannya tetap teguh. Bagaimana tidak ada respons emosional di matanya? Sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka bertemu? Sudah 36 tahun, 4 bulan dan 8 hari. Dia ingat dan dia juga. Kedua orang ini, di puncak dunia, berdiri saling menatap satu sama lain. Tidak ada yang mengambil inisiatif untuk berbicara terlebih dahulu. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Itu cukup untuk hanya menatap mata yang lain seperti itu. Bayangan cahaya dari pemikiran konkretisasi muncul di sekitar Long Yeiwei tanpa dia sadari. Meskipun demikian, dia segera melambaikan tangannya untuk menyebarkan bayangan cahaya. Dada Chen Xinji bergetar keras sekali. Tidak ada yang lebih mengejutkan daripada penampilan bayangan cahaya. Meskipun dia tidak berbicara sama sekali, saat mereka muncul, bayang-bayang cahaya mewakili lebih dari 1000 kata untuknya. Tidak ada orang lain yang tahu arti dari bayangan cahaya itu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu arti dari bayangan-bayangan itu yang telah mengalaminya sendiri dan sama-sama dilengkapi dengan kemampuan konkretisasi pikiran. Itu adalah kisah mereka. Hati Chen Xinji menjadi lembut saat ini. Semua keteguhan, kesombongan, ketegaran, dan ketabahan tampaknya telah lenyap. Dia mengambil langkah besar ke depan dan berada di sebelah Long Yeiwei. Long Yeiwei butuh sedikit kejutan yang tidak menyangka dia akan melakukannya. The Light Dark Dragon Empress mundur setengah langkah seolah-olah dia ketakutan. Pada saat berikutnya, sepasang lengan yang kuat melilit tubuhnya. Air mata mengalir dari mata Chen Xinji tanpa terkendali. Suaranya bergetar dan terisak ketika dia meraung dalam-dalam dan tidak jelas. Hidup, kamu masih hidup. Kamu masih hidup. Ketika Long Yeiwei dipeluk olehnya, dia ingin meledakkannya. Namun, hatinya dipenuhi dengan rasa malu dan malu segera. Dia merasakan bagian paling lembut dari jantungnya terbanting dengan keras ketika dia mendengar suara isak tangisnya dan merasakan tangan kuatnya yang gemetaran. Basis budidaya Douluo limit peringkat 99 miliknya tampaknya telah lenyap seketika. Telapak tangannya yang sudah mendorong keluar meraih seragam militer jenderal tanpa sadar. Kamu masih hidup. Ini bagus. Ini benar-benar menakjubkan. Air mata Chen Xinji tidak bisa berhenti mengalir. Saat ini, ia kehilangan kesabaran Master Hall Perang Dewa. Dia kehilangan semua reservasi saat dia menangis seperti anak kecil. Hampir 100 tahun kasih sayang yang telah menumpuk di dalam hatinya meledak seperti ledakan minyak. Douluo Laut tanpa batas tidak menahan lagi karena sama sekali tidak ada cara dia bisa mengendalikan pelepasan emosinya. Satu-satunya pikiran dan perasaannya adalah wanita yang tampak pikun ini yang tidak pernah bisa dilupakannya seumur hidupnya. Lepaskan saya, teriak Long Yeiwei, sedikit malu. Tidak, aku tidak akan. Chen Xinji memeluknya lebih erat. Dia tahu betul bahwa dia bisa meledakkannya jika dia mengerahkan kekuatannya, dan dia juga tahu. Namun, mereka terus saling berpelukan. Long Yeiwei berubah dalam pelukannya di saat berikutnya. Punggungnya yang bungkuk tegak lurus.
Rambut putih saljunya berangsur-angsur menjadi hitam sementara penampilan usianya lenyap. Kerutan di kulitnya hilang dan kulitnya menjadi adil dan halus. 100 tahun penuaan lenyap sesaat ketika dia mendapatkan kembali masa mudanya. Saat ini, Douluo Laut Tanpa Batas merasakan jantungnya meleleh sepenuhnya saat dia merasakan wanita tua itu dalam pelukannya mendapatkan kembali masa mudanya dan mencium aroma harum gadis itu yang melekat di hidungnya. Penampilannya mengalami transformasi diam juga, saat ia kembali ke masa mudanya. Chen Xinji muda memiliki sepasang alis yang menunjuk ke atas. Wajahnya tampak menonjol. Dia memancarkan perasaan gigih dan pantang menyerah seolah-olah dia mengangkangi langit dan bumi. Tiba-tiba, dia menyadari. Long Yeiwei yang muda itu mendorongnya dengan tiba-tiba dan mengayunkan tangan kanannya dengan kecepatan kilat. Memukul. Tamparan itu sangat kuat sehingga Chen Xinji tersandung dari dampaknya. Tanda telapak tangan dengan jari ramping langsung muncul di pipinya. Api menyembur dari mata Long Yeiwei. Siapa yang memberimu izin untuk menyentuhku? Chen Xinji menatapnya dengan linglung. Justru karena dia didorong menjauh sehingga dia bisa melihatnya lebih jelas. Kamu terlihat cantik. Saat ini, dia tampak sedikit bodoh dengan sombong si Douluo yang tanpa batas. Long Yeiwei terpana dengan pujiannya. Dia kehilangan kata-kata. Chen Xinji menatapnya dengan linglung juga. Keduanya menatap mata satu sama lain sebagai bayangan cahaya samar melintas di tubuh mereka satu persatu. Adegan aneh dari konkretisasi pemikiran muncul sesekali untuk menghancurkan dengan cepat sekali lagi. Saat ini, Douluo Laut Tanpa Batas telah sadar akan kenyataan. Ekspresi wajahnya terus berubah dengan episode rasa sakit, kegembiraan, dan ketidakpastian pada waktu-waktu tertentu. Namun, setiap kali matanya tertuju pada Long Yeiwei, tatapannya akan melembut dengan lembut. Yeiwei, apakah kamu tahu ini? Ketika aku mengetahui bahwa Shrek Academy dihancurkan oleh amunisi jiwa tetap God Killer Rank, aku merasa semuanya sudah berakhir. Hanya ketika seseorang kehilangan sesuatu barulah seseorang menyadari pentingnya. Kami sudah saling kenal lain selama lebih dari 100 tahun. Selama lebih dari 100 tahun, kita masing-masing memiliki pendapat kita sendiri. Kita tidak dapat bergaul satu sama lain. Tujuan saya adalah untuk memiliki segalanya dalam genggaman saya. Anda bertindak sama ketika Anda masih muda. Kami terburu-buru dan tidak terkendali. Kami melakukan semua yang kami suka. Namun, karena dari Akademi Shrek, pada akhirnya tradisi mengubah Anda. Kecelakaan Anda secara bertahap menghilang dan Anda menjadi lembut seperti siswa Akademi Shrek lainnya. Saya selalu berpikir bahwa takdir seharusnya ada di tangan kami, sementara Anda berpikir bahwa perlindungan lebih penting daripada penciptaan. Petik 2. Ideologi kami saling bertentangan. Aku sudah memutuskan untuk menjadi penerus War God Hall pada saat itu. Aku selalu berpikir bahwa seorang pria harus gigih. Meskipun aku sangat mencintaimu pada saat itu, aku punya karir yang harus dipertimbangkan dengan cara yang sama. Aku sudah berencana untuk membawamu ke War God Hall agar kau bisa berada di sisiku. Aku sangat sombong pada saat itu sehingga selalu dari sudut pandangku. Aku tidak pernah mempertimbangkan pandanganmu. Kamu juga tegar dalam temperamen bahwa kita akan jatuh nanti. Meskipun kami berdua mencoba untuk menyelesaikan masalah, kami akan berakhir berpisah secara buruk setiap kali. Namun, aku tahu kamu merindukanku. Jika tidak, kamu tidak akan tetap lajang. Di sisi lain, bagaimana aku bisa merasakan hal yang sama di hatiku juga? Tidak ada orang lain yang bisa menggantikanmu. Aku adalah Douluo Chen Xinji tanpa batas, Master Hall Balai Perang God Hall saat ini, seorang wanita yang saya ingin benar-benar menikah. Hanya ada satu orang, dan namanya Long Yeiwei. Petik 2. Pada titik ini, Chen Xinji jelas bingung. Kami berdua benar-benar keras kepala. Kami menjunjung tinggi posisi terhormat kami di depan umum karena tidak ada cara kami akan mempermalukan diri sendiri. Tidak ada inisiatif untuk berkompromi satu sama lain. Saya pikir tidak mungkin bagi saya untuk mencapai kompromi dengan Anda di seumur hidupku. Petik 2. Baru pada hari yang ditakdirkan ketika aku mengetahui kabar buruk itu. Ketika aku mengetahui bahwa Shrek Academy telah pergi dan Shrek City benar-benar hancur, kamu akan menghilang juga. Tiba-tiba aku menyadari betapa bodohnya aku. Semua milikku kegigihan menjadi tidak berarti ketika saya mendengar lenyapnya Anda tiba-tiba. Baru saat itulah saya mengetahui bahwa kegigihan saya hanyalah lelucon. Jika saya tidak terlalu keras kepala dan menyadari sebelumnya,
mungkin, kita berdua akan hidup bahagia bersama. Petik 2. Sayang sekali aku mengetahui hal itu sudah terlambat. Kupikir kau sudah meninggal. Aku mengunci diri di kamar untuk waktu yang sangat lama. Aku memikirkan banyak hal. Mungkin kau tidak akan percaya padaku, tapi aku baru saja memasuki ranah pemikiran-pemikiran pada saat itu. Justru karena kerinduan saya kepada Anda bahwa saya berhasil menyelesaikan langkah kritis. Petik 2. Aku benar-benar tidak berharap kamu masih hidup. Tidak ada lagi yang bisa membuatku lebih bahagia daripada melihatmu hidup-hidup. Ye Wei, aku tidak tahu mengapa kamu mencariku, tapi tidak perlu memberitahuku alasannya. Saya hanya berharap bahwa Anda menyadari satu hal. Mulai sekarang, sejak saat saya melihat Anda lagi, semua ini, Master Hall Aula Perang-Perang, Komandan Resimen Angkatan Darat Dewa Laut, Komandan tertinggi 3 Korps Pasukan, tanpa batas Sido Uluo, tidak lagi penting. Aku hanya punya satu identitas sekarang dan itu adalah orang Long Ye Wei. Aku akan menjadi orang yang bersedia melakukan apapun untukmu. Untukmu, aku bahkan bersedia untuk mencintai seluruh dunia. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta dari saya, bahkan untuk mengambil hidup saya jika Anda inginkan. Petik 2. Saya telah menjalani seluruh hidup saya untuk orang lain, dan sudah begitu lama saya hidup dengan obsesi saya. Saya tidak tahu berapa tahun lagi saya bisa hidup tetapi saya bisa yakin bahwa setiap detik dalam hidup saya adalah masa depan adalah milikmu sendiri dan tidak ada orang lain. Aku tidak akan pernah pergi ke barat jika kamu memintaku untuk pergi ke timur. Petik 2. Mata Long Ye Wei semua sedingin es di awal saat dia mendengarkan narasi Chen Xinji. Ketika dia pertama kali melihatnya, emosinya tahan terhadap hasrat dan hasrat, tetapi sekarang, mereka mulai goyah dan berubah. Namun, hatinya yang tak tergoyahkan masih menjunjung tinggi martabatnya. Bagaimanapun, ekspresi Long Ye Wei berangsur-angsur berubah saat dia mendengarkan dengan ama setiap kata yang diucapkan oleh Chen Xinji dalam keadaan penuh emosinya. Dalam hatinya, dia paling tidak berharap perasaan seperti itu akan dimuntahkan dari mulut seorang lelaki yang keras kepala dan pantang menyerah. Bab 1247 banding 1247. Dia begitu sombong sehingga dia tidak akan pernah mau berbisik-bisik di telinganya untuk mengungkapkan rasa sayangnya padanya bahkan ketika mereka jatuh cinta. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Bagaimana mungkin Chen Xinji menyatakan perasaannya terhadapnya dengan temperamennya? Benarkah itu dia? Apakah dia orang ini menghadapnya? Chen Xinji memperhatikannya dengan linglung. Dia tidak bisa menahan diri dari mengambil 2 langkah dengan terburu-buru untuk lebih dekat dengannya. Apakah kamu tidak percaya padaku? Aku tulus. Pikiran pertamaku ketika aku mengetahui bahwa Shrek Academy dihancurkan adalah untuk menjatuhkan semua yang aku lakukan. Aku bersumpah untuk mencintaimu sepenuh hati jika aku diberi kesempatan untuk kesempatan hidup yang baru. Namun, tidak mungkin untuk diberikan kehidupan baru dan mendapatkan kesempatan untuk melakukan hal-hal lagi. Hanya ketika saya telah memberikan semua harapan, surga mengirimkan Anda jalan. Saya telah diberi kesempatan emas, aku sudah melewatkan 1 abad, jadi aku tidak akan melewatkannya lagi. Meskipun kamu sudah berhenti mencintaiku, aku akan tetap berada di sisimu seperti tongkat. Tunggu sebentar, aku akan pergi, kembali ke pos komando untuk menyerahkan tugas saya sekarang dan mengundurkan diri dari posisi saya. Kemudian, saya akan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Apapun yang ingin Anda lakukan, kemanapun Anda ingin pergi, saya akan berada di sisi Anda. Petik 2. Chen Xinji berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Long Ye Wei akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia berteriak tanpa sadar, kamu berdiri di sana. Chen Xinji segera berhenti berjalan. Dia berbalik untuk menatapnya dan tiba-tiba menyadari. Itu benar, aku tidak bisa pergi sendirian. Dia kembali ke sisi Long Ye Wei dengan cepat dan meraih tangannya. Ikuti aku. Dengan begitu, aku tidak akan pernah berpisah denganmu lagi. Aku akan tinggal bersamamu kemanapun kita pergi. Lepaskan saya. Long Ye Wei melemparkan tangan Chen Xinji, sedikit malu. Berapa umurmu sekarang? Kapan kamu akan belajar menulis kata, malu? Chen Xinji tertawa. Sekarang setelah kamu menyebutkan bahwa kita sudah tua, apa lagi yang perlu dipermalukan? Aku sudah menyia-nyiakan 100 tahun. Dari saat aku mendapatkan gambaran ini, semua yang lain tidak masalah. Apakah kamu masih berpikir bahwa urusan duniawi adalah mampu membatasi kita?
Aku adalah Douluo Laut Tanpa Batas dan kau adalah Dark Douluo. Bagaimanapun, kau tidak mungkin mengabaikanku. Tidak diragukan lagi. Petik 2. Long Yeiwei kehilangan kata-kata. Dia tiba-tiba merasakan semua kemarahan yang dimilikinya untuk Zhang Xin benar-benar menghilang. Bahkan ada rasa terima kasih. Jika dia tidak datang hari ini, bagaimana dia bisa bertemu Chen Xinji yang sekarang orang yang sama sekali berbeda. Namun, dia baru tahu dia tidak bisa menyebutkan tujuannya sekarang setelah dia mendengar pengakuannya. Dia tidak mau menggunakan pria ini yang terlihat agak tulus. Dia tidak bisa memanfaatkannya mengetahui perasaannya. Dia lebih suka dia tetap tegar seperti sebelumnya. Heck, dia bahkan akan melawannya jika perlu. Namun, kondisi pikiran Chen Xinji saat ini membuatnya merasa bingung. Dia tidak tahu bagaimana menangani pria ini. Aku pergi. Long Yeiwei mengayunkan tubuhnya sekali dan bayangannya sudah berada di tempat yang berjarak ribuan meter. Kemana kamu pergi? Chen Xinji segera cemas. Dalam sekejap, dia buru-buru mengejarnya. Mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama. Long Yeiwei meskipun sedikit lebih cepat darinya tetapi tidak ada banyak perbedaan di antara mereka. Yeiwei, mungkinkah itu masih belum cukup? Tolong katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Chen Xinji menunjuk ke udara dengan tangan kanannya dan mengubah seluruh langit menjadi biru. Semburan besar daya isap mengisi seluruh ruang dan menarik siluet Long Yeiwei. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Long Yeiwei berbalik dan menamparkan udara dengan tangan kanannya. Seketika, raungan naga yang dalam terdengar. Seolah-olah ribuan naga raksasa muncul di udara dan merobek kekuatan hisap. Dia akan lari keluar angkasa. Pusaran raksasa muncul diam-diam. Kekuatan isap yang melonjak melengkung naga-naga raksasa itu. Chen Xinji menggunakan tubuhnya untuk memblokir jalan Long Yeiwei dalam sekejap. Yeiwei, bagaimana aku bisa membuktikan cintaku padamu? Sudah terlambat. Sudah terlambat. Raung Long Yeiwei padanya dengan marah tiba-tiba. Sudah 100 tahun. Aku sudah menunggu selama 100 tahun. Apa yang kamu lakukan selama 100 tahun terakhir? Sudah 100 tahun. Aku sudah 100 tahun, dan aku akan mencapai akhir hidupku. Selama 100 tahun, aku patah hati. Mengapa kamu memilih untuk mengatakan ini padaku sekarang? Aku tidak ingin menyia-nyiakan sisa hidupku karena kamu. Aku benci kamu, Chen Xinji. Aku penyesalan mengetahui kamu benar-benar. Aku tidak akan menderita dalam kesedihan selama 100 tahun jika bukan karena kamu. Aku akan menemukan kebahagiaanku jika bukan untuk kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kebencian 100 tahun dapat ditenangkan oleh kamu sedikit kata-kata pengasih? Aku bisa memberitahumu bahwa aku tidak akan pernah memaafkanmu sampai selamanya. Kembali dan jadilah tuan hall perang Gatmu. Petik 2. Mata Long Yeiwei dipenuhi air mata. Tangan kanannya mengepal sebelum mengayunkan tinjunya dengan tiba-tiba. Dua naga raksasa emas bersama dengan naga raksasa hitam muncul di belakangnya secara bersamaan. Kepala naga raksasa memenuhi udara dengan raungan booming. Sebuah pusaran kecil mengembun di depan tempat Long Yeiwei mengayunkan tinjunya. Itu bahkan lebih mengerikan daripada amunisi jiwa tetap peringkat 9. Chen Xinji terpana mendengar kata-katanya. Iya, sudah 100 tahun. 100 tahun telah berlalu dan mereka telah kehilangan terlalu banyak. Ada banyak hal yang tidak akan pernah bisa mereka dapatkan kembali setelah lewat 100 tahun. Gumpalan senyum pahit muncul di wajahnya segera setelah itu. Pusaran raksasa di bawah tubuhnya lenyap, hanya menyisakan suara naga yang tak terhitung meraung di telinganya. Dia tidak bergerak untuk melawan tinju Long Yeiwei. Sebaliknya, dia menutup matanya. Dia menolak untuk memaafkannya pada akhirnya, dan dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan untuk menebus kesalahannya. Bahkan sekarang, dia sama impulsifnya dengan pria muda. Karena dia menolak untuk memaafkannya, dia akan menggunakan hidupnya untuk menunjukkan ketulusannya. Bagaimanapun, dia telah kehilangan keinginan untuk hidup tanpa pengampunan wanita itu. Long Yeiwei tidak berharap Chen Xinji berani menyerang. Teknik ledakan bipolarnya dengan kekuatan mengerikan dari naga suci cahaya gelap telah mencapai dadanya. Pada saat ini, dia melihat senyum tipis di wajahnya yang santai. Dia dalam keadaan tenang dan tenang saat dia berdiri di atas belas kasihan wanita itu memukul-mukul dadanya. Long Yeiwei terkejut. Semua keluhannya berubah menjadi penyesalan.
Dia tiba-tiba memberikan ham teredam saat dia menepuk tangan kirinya ke tangan kanannya untuk mendorong serangan bipolar explosion. Ledakan hebat kekuatan gelap cahaya meredupkan bahkan matahari di langit. Chen Xinji yang telah sepenuhnya menyerah untuk membela diri segera diledakkan oleh getaran sisa. Kamu Jingan. Long Yeiwei memanggil dengan keras. Dia mengayunkan tubuhnya satu kali sebelum dia menyatu ke dalam kekosongan dan menghilang tanpa jejak. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Tang Wulin duduk di atap hotel saat dia memandang ke kejauhan. Tang Wulin menunjukkan kekhawatiran di matanya saat dia melihat cahaya berubah di langit. Yang mulia, apakah Anda berpikir bahwa Penatua Long dan Yang Mulia, Laut Tanpa Batas Douluo saling bertarung? Douluo Amorous terkekeh. Tentu saja tidak. Jika mereka benar-benar bertarung, maka itu bukan hanya jumlah kekuatan kecil yang kita lihat sekarang. Itu tidak lain adalah cinta antara dua limit Douluos. Lebih baik kau membiasakan diri. Namun, aku sudah siap untuk bersembunyi untuk sementara waktu. Aku hampir selesai dengan Phoenix Kegelapan. Seharusnya tidak banyak masalah bahkan jika Penatua Long tidak berhasil. Tang Wulin memandang ke arahnya dengan bingung. The Douluo Asmara mengangkat bahu. Kita hanya bisa melakukan pertukaran. Pemujaan Roh Kudus akan memikul tanggung jawabnya atas serangan sebelumnya sambil menyetujui beberapa syarat dan ketentuan kita. Kita kemudian akan merilis Darkness Phoenix. Lepaskan dia, Yang Mulia, syarat apa yang kita berikan untuk Hyper Douluo? Tidak mudah bagi kita untuk. Bagaimana dengan jiwa Atlas Douluo? Lagi pula, ini lebih dari itu, kata Zhang Xin lembut. Tang Wulin terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang kamu katakan? Douluo Amorous tersenyum. Apakah kamu berpikir bahwa aku akan membiarkan rahasia Light Dark Douluo dengan mudah jika aku tidak yakin tentang ini? Bab 1248-1248. Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhang Xin akan datang dengan trik seperti itu. Generasi pembangkit tenaga yang lebih tua benar-benar luar biasa dan mengesankan seperti yang diharapkan. The Amorous Douluo berbicara, saya perhatikan bahwa emosi Darkness Phoenix agak aneh ketika kami berkelahi. Dia benar-benar berubah dibandingkan dengan orang yang kita kenal pada masa itu. Dia eksentrik jadi saya pikir karakternya agak bengkok karena dia menyebutkan bahwa dia mencintai Yun Ming selama percakapan. Aku bisa memastikan bahwa dia mengambil bagian dalam pertempuran yang menghancurkan Akademi Shrek. Dia mengungkapkan bahwa dia telah menangkap jiwa Yun Ming. Itu benar-benar ide gila. Petik 2. Tang Wulin berbicara, Yang Mulia, bisakah jiwa seseorang masih ada ketika orang itu kehilangan tubuhnya? Zhang Xin menjawab, bukan untuk orang biasa, tapi bukan tidak mungkin bagi limit Douluo yang telah mencapai pangkat setengah dewa. Mungkin, Anda tidak menyadari betapa kuatnya Yun Ming. Karena Anda tidak dilahirkan pada saat yang sama generasi seperti kita. Omong-omong, Anda sangat mirip dengan Yun Ming ketika ia masih muda. Pada saat itu, ia tak tertandingi di antara teman-temannya. Selain latar belakangnya dari Shrek Academy, ia adalah pencinta mimpi dari hampir semua master jiwa wanita yang luar biasa. Dia juga seorang pemuda romantis, jadi dia menggoda banyak master jiwa wanita yang menghasilkan kencan cinta yang tak berkesudahan di kemudian hari. Para saudari, Dark Phoenix Douluo Leng Yulai dan Heavenly Phoenix Douluo Leng Yaozu sama-sama mencintainya sekali, kamu seharusnya sudah bertemu Heavenly Phoenix Douluo sebelumnya. Dia adalah wakil pagoda Master of the Spirit Pagoda. Tang Wulin sangat tercengang. Ketika dia bertemu Dark Phoenix Douluo, dia sudah berubah menjadi avatar jiwa bela dirinya Darkness Phoenix, tetapi dia belum melihat penampilan aslinya. Dia tidak pernah berharap orang ini menjadi saudara perempuan Leng Yaozu. Keduanya jatuh cinta dengan Yun Ming di awal. Saya pikir Yun Ming membuat kesan yang baik pada mereka juga. Bagaimanapun, mereka adalah saudara kandung. Justru karena Yun Ming bahwa para suster memiliki dampak pada mereka. Siapa yang akan tahu bahwa Yun Ming tidak memilih salah satu dari mereka tetapi akhirnya bersama dengan Roh Kudus Douluo. Phoenix Douluo surgawi dengan muram pergi sementara Dark Phoenix Douluo menimbulkan masalah. Lagi pula, saya tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi sesudahnya. Menilai dari situasi saat ini, saya pikir bahwa Dark Phoenix Douluo terluka parah saat itu. Petik 2.
Yun Ming benar-benar magnet wanita pada saat itu. Dia menjadi Master Pavilion Dewa Laut dengan sepenuhnya mengandalkan kemampuannya. Dia menjadi judul Douluo ketika dia berusia 23 tahun, seorang Hyper Douluo pada usia 26, kemudian seorang Batasi Douluo pada usia 31. Dia menciptakan keajaiban dan dibandingkan dengan Yang Mulia, leluhur Tang Sekte sebelumnya, 1000 tangan Douluo Tang San, dan pendiri Pagoda Roh yang juga leluhur Tang Sekte, Es Suci Douluo Huo Yuhao. Diperkirakan dia bisa mengandalkan basis budidayanya untuk memasuki alam surgawi pada saat alam surgawi tidak lenyap. Yun Ming juga berpikir begitu. Petik 2. Anda akan melihat ini jika Anda memperhatikan dengan ama. Yun Ming selalu awet muda. Tidak ada banyak orang dari generasi yang sama dari limit Douluos yang sebanding dengan dia. Cao Dezi dan saya mengkonsumsi beberapa harta surga dan bumi dari Ichevire Polaris mata untuk mempertahankan penampilan awet muda kita. Di sisi lain, dia hanya mengandalkan basis budidayanya. Kita semua membatasi Douluos dan Master Armor pertempuran 4 kata. Cao Dezi dan aku bersama-sama hampir tidak bisa menekannya bahkan dengan upaya terbaik kami. Pasti, kita tidak bisa mengalahkannya. Petik 2. Kekuatan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer lebih menakutkan daripada yang bisa Anda bayangkan. Jika bukan karena upaya solo Yun Ming dalam menangkis sebagian besar kekuatan serangan, teman sekelas Anda tidak mungkin melarikan diri di bawah tanah. Bahkan bawah tanah akan memiliki telah dihancurkan oleh ledakan. Dia adalah alasan utama untuk kelangsungan hidupmu. Jika bukan karena melindungi kalian semua, amunisi jiwa tetap God Killer peringkat mungkin belum tentu membunuh Yun Ming. Selanjutnya, apa yang aku kumpulkan dari Dark Phoenix Douluo adalah bahwa 2 kaisar dari kultus Roh Kudus hadir pada hari serangan. Yun Ming bertempur melawan mereka ketika dia harus menangkal kekuatan ledakan. Jika tidak, akan ada lebih banyak yang selamat dari Shrek. Petik 2. Itu adalah pertama kalinya Tang Wulin mendengarkan seseorang menceritakan kemampuan Atlas Douluo Yun Ming. Dia mampu menyaingi Douluo Amorous dan Hairless Douluo dengan upaya solonya. Orang hanya bisa membayangkan betapa hebatnya Atlas Douluo itu. Dia adalah orang nomor 1 yang diakui secara universal terlepas dari kemampuannya. Cukup normal bagi jiwanya untuk tetap karena basis kultivasi spiritualnya. Selain itu, saya percaya dia memiliki cara yang akan menghentikan kultus Roh Kudus menggunakan jiwanya. Jika kita bisa menukar jiwanya, meskipun dia tidak mungkin menjadi Atlas Douluo lagi, itu masih akan berarti bagi Akademi Shrek. Setidaknya, Roh Suci Douluo akan berada dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Petik 2. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam. Jadi, kultus Roh Kudus telah menyetujui ini. Douluo yang mesum mengangguk. Mereka tidak punya pilihan selain untuk menyetujui. Phoenix Kegelapan adalah salah satu dari 4 Raja Surgawi yang besar, jadi dia sangat penting bagi kultus Roh Kudus. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi batas Douluo dengan kekayaan alamnya. Dibandingkan dengan jiwa-jiwa lain, tampaknya lebih penting bagi Phoenix Kegelapan Douluo Leng Yulai. Terlebih lagi, ada senjata surgawi pada tubuh Leng Yulai yang tidak dapat ditanggung oleh pemujaan Roh Kudus. Dengan demikian, mereka mengusulkan agar kita mengembalikan orang dan item. Petik 2. Apakah kamu berbicara tentang senjata surgawi tipe spasial? Tang Wulin telah merasakan kekuatan pesawat ulang-alik luar angkasa maha kuasa pada saat itu. Itu adalah senjata surgawi tipe spasial yang kuat yang bisa menelan truk pengiriman besar secara langsung. Zhang Xin tersenyum dan mengangguk. Tepatnya, namun, kami tidak akan mengembalikannya dengan mudah. Kami sudah mencapai kesepakatan dengan mereka, yaitu mengembalikan Dark Phoenix Douluo terlebih dahulu sementara mereka mengakui tanggung jawab mereka atas serangan itu. Pada saat yang sama, mereka harus berjanji untuk tidak memulai perang dalam waktu 1 tahun. Hanya ketika tidak ada perang selama 1 tahun penuh kita akan mengembalikan mereka senjata surgawi tipe spasial. Mereka juga harus mengembalikan jiwa Yun Ming kepada kita secara bersamaan. Petik 2. Tang Wulin tertegun sejenak. Yang mulia, jiwa Atlas Douluo sangat penting. Meskipun itu hanya jiwa dan bukan lagi pusat kekuatan limit Douluo, Atlas Douluo berfungsi sebagai simbol spiritual yang sangat penting dari Akademi Shrek. Tidak ada barang lain yang bisa memenuhi itu, bahkan senjata surgawi. Zhang Xin berbicara dengan sangat serius, saya telah mempertimbangkan masalah ini dengan cermat dan membahasnya dengan Roh Kudus Douluo. Ini adalah pendekatan yang paling tepat untuk masalah ini.
Terlepas dari kenyataan bahwa jiwa Yunming hanya akan dikembalikan nanti, spasial senjata jenis surgawi sama pentingnya untuk perjalanan Anda ke dua kerajaan besar. Dengan itu, Anda akan dapat menggunakannya untuk meningkatkan serangan dan pertahanan Anda. Petik 2. Jiwa Yunming. Apa yang terjadi? Sementara itu, suara aneh terdengar. Sinar menyala sekali dan cahaya gelap Douluo Long Yeiwei muncul di sisi mereka. Dia telah mendapatkan kembali penampilan pikunnya. Di permukaan, dia tampaknya tidak memiliki perubahan emosional. Ekspresi Zhang Xin membeku sesaat ketika dia batuk sekali ketika melihat kedatangannya yang tiba-tiba. Penatua panjang. Temukan novel yang disahkan di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik. Silakan klik www.com untuk berkunjung. Long Yeiwei memukul tongkat berkepala naga di tangannya ke tanah sekali ketika dia memandang Zhang Xin dengan tatapan terbakar. Zhang Xin berbicara dengan tak berdaya, saya tidak punya pilihan selain melakukan beberapa tugas pada saat yang sama. Selain itu, sudah saatnya membiarkan Chen Xinji tahu bahwa Anda masih hidup. Jika tidak, kehadirannya akan menimbulkan masalah besar bagi kami untuk menghindari perang. Petik 2. Long Yeiwei tidak berbicara, tetapi dia menatapnya dengan dingin. Ekspresi Zhang Xin tampak sedikit kaku. Penatua panjang. Saya masih memiliki banyak tugas yang harus ditangani sehubungan dengan pertukaran dengan pemujaan Roh Kudus. Mari kita bahas ini nanti. Tubuhnya bergoyang sekali dan berubah menjadi aliran cahaya sebelum menghilang sepenuhnya. Long Yeiwei tidak repot-repot mengejar Zhang Xin. Aura mengamuk dari tubuhnya menghilang segera setelah Zhang Xin pergi. Tatapannya mendarat pada Tang Wulin yang tampak sedikit cemas di sisinya. Penatua panjang, Tang Wulin tidak berani bertanya. Menilai dari ekspresi Long Yeiwei, dia kesulitan menemukan hasil dari diskusinya dengan Douluo Laut tanpa batas. Long Yeiwei berbicara dengan acuh tak acuh, aku akan kembali ke Tang Sekte. Jika Anda perlu mencari bantuan Chen Xinji di masa depan, katakan padanya bahwa Anda adalah murid saya. Katakan padanya apa yang ingin Anda ungkapkan. Jika dia bertanya tentang saya lokasi, maka tolong katakan padanya bahwa saya tidak akan melihatnya sampai Shrek dibangun kembali. Petik 2. Tubuhnya bergoyang sekali sebelum dia juga menghilang tanpa jejak. Tang Wulin tidak berhasil membalas tepat waktu. Dia telah belajar tentang keterikatan pribadi Atlas Douluo hari ini. Jadi, dia merasa bahwa generasi yang lebih tua memiliki masalah mereka juga. Siluet menawan Gu Yuena muncul di benaknya sekali lagi. Dia meraih liontin yang tergantung di lehernya secara tidak sadar. Gu Yue, kita tidak akan seperti senior kita saling mencintai, namun tidak bisa bersama, kan? Apakah pagoda roh menyulitkanmu? Mungkin, saya tidak cukup kuat dalam analisis akhir. Saya akan bekerja keras dan berusaha ekstra untuk menjadi judul Douluo sesegera mungkin. Lalu, aku akan mencarimu. Petik 1. Sementara itu, udara di sekitarnya tiba-tiba mengencang. Bayangan cahaya melintas satu kali. Laut tanpa batas Douluo Chen Xinji muncul dari udara tipis, jelas dalam keadaan bermuatan emosional. Dia tidak bisa menahan rasa kaget saat melihat Tang Wulin. Dia meraih lengan Tang Wulin sekaligus. Apakah kamu melihatnya? Dia bisa merasakan aura Long Yeiwei. Dia datang mencarinya dengan cara tercepat. Bagaimana dia bisa tetap tenang ketika dia masih tidak bisa melihatnya? Tang Wulin mengangguk. Di mana dia? Tanya Chen Xinji dengan putus asa. Long Yeiwei telah menggunakan metode yang tidak diketahui sehingga dia tidak bisa merasakan kehadirannya lagi. Tang Wulin berbicara, saya murid Penatua Long. Wanita tua yang agung itu mengatakan kepada saya bahwa saya dapat meminta apapun dari Anda. Lalu, Tang Wulin berhenti sejenak pada saat ini karena dia merasa tidak yakin tentang stabilitas emosional si Boundless Douluo. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu Chen Xinji tentang ucapan terakhir Elder Long. Bab 1249/1249. Apa lagi yang dia katakan? Katakan dengan cepat. Laut tanpa batas Douluo mengguncang pundak Tang Wulin dengan paksa. Tang Wulin berbicara, Penatua Long mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melihatmu lagi kecuali Shrek dibangun kembali. Shrek dibangun kembali. Amarah keras Tang Wulin telah meramalkan aku tidak muncul. Sebaliknya, sepertinya Douluo Laut tanpa batas sedikit bingung. Chen Xinji melonggarkan cengkeramannya pada Tang Wulin dan ekspresi di wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Membangun kembali Shrek, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.
Aku bersedia membantumu, tapi mengapa kita tidak bisa bersama? Mengapa kita tidak bisa bekerja bahu-membahu untuk mencapai itu? Hidup kita sudah semakin pendek dan semakin pendek. Mengapa tidak? Apakah Anda bersedia membiarkan saya menghabiskan sedikit waktu dengan Anda? Petik 2. Pada saat ini, Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan dreariness dari tubuh pria ini. Tang Wulin tidak berani berbicara saat mendengarkan pikiran tulus Chen Xinji. Dia merasa hatinya dipenuhi dengan sensasi aneh. Chen Xinji sangat keras kepala dan gigih ketika dia menghadapi Tang Wulin. Namun, ia masih tetap tidak yakin dalam menghadapi cinta yang tidak berbeda dengan Tang Wulin. Apakah kamu dari Akademi Shrek juga? Chen Xinji menenangkan emosinya. Bagaimanapun, dia hanya akan membiarkan dirinya melupakan siapa dirinya ketika sebelum Long Yaiwei. Tang Wulin mengangguk. Karena Penatua Long telah mengizinkan Tang Wulin untuk mencari bantuan Chen Xinji sendirian, sepertinya si Doundo tanpa batas akan bertindak sangat berbeda sekarang. Chen Xinji menyipitkan matanya dan melirik Tang Wulin beberapa kali, mengukurnya. Tujuanmu adalah untuk mencegah terjadinya perang, kan? Tang Wulin mengangguk sekali lagi. Chen Xinji mengangkat kepalanya dan melihat ke langit sebelum menghela nafas. Dimengerti, mungkin hanya dengan mengambil tindakan nyata, kamu akan memaafkanku tepat waktu. Tolong katakan padanya atas namaku bahwa aku hanya bisa hidup paling lama 10 tahun lagi. Aku akan menghabiskan setiap hari kapanpun waktu yang tersisa untuk membantunya memenuhinya, berharap. Anda memiliki nomor komunikator saya, jadi tetap berhubungan. Saya hanya bisa berharap bahwa dia bisa memberi saya hanya 1 hari ketika saya akan mencapai akhir hidup saya dan kemudian saya akan puas. Saya tidak tahu jika Akademi Shrek dapat berhasil dibangun kembali pada saat itu, tetapi saya berdoa agar dia mengizinkan saya untuk mencintainya sepenuh hati bahkan hanya untuk 1 hari. Petik 2. Setelah mengatakan itu, tubuh Chen Xinji tiba-tiba berubah menjadi riak-riak air yang cemerlang, bercahaya dan menghilang tanpa jejak ke udara tipis. Bahkan hanya untuk sehari. Tang Wulin terkejut dengan kata-katanya. Cinta macam apa itu? Cinta itu tetap sebagus baru meskipun waktu berlalu. Dia tiba-tiba merasa bahwa Penatua Long sedikit kejam karena melakukan ini, tetapi dia dengan cepat mendorong pemikiran itu. Lagi pula, dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi antara kedua limit Doulos ini. Efeknya agak mengesankan, ya. Zhang Xin muncul tanpa disadari di belakang Tang Wulin. Merasa sedikit tidak berdaya, Tang Wulin berbalik dan menatapnya. Dia benar-benar tidak merasa senang tertangkap di antara 3 limit Doulos. Yang mulia, sepertinya kita tidak perlu melakukan banyak hal setelah ini, kan? Kata Tang Wulin. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Kamu bisa bersiap untuk memulai perjalanan dengan temanmu. Tidak perlu khawatir tentang yang lain lagi. Suatu hari kemudian, Kultus Roh Kudus tiba-tiba menguasai stasiun televisi Jiwa Federal dan mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap armada Issea. Perselisihan hebat muncul di media. Fraksi Dov mengambil kesempatan untuk menyiapkan opini publik tentang cara untuk mengusir invasi asing tanpa keamanan internal yang tepat. Ancaman besar-besaran Kultus Roh Kudus sudah merupakan masalah yang mendesak. Mereka menyerukan kepada Federasi untuk meresepkan dekrit untuk menekan sesat Roh Kudus sesegera mungkin. Pada kenyataannya, kerahasiaan Roh Kudus membuat penindasan mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tetapi setidaknya perhatian publik teralihkan ke tingkat tertentu. Kekhawatiran mereka bergeser dari mendukung perang ke kultus Roh Kudus. Perubahan arah opini publik berdampak pada militer. Fraksi Dov meluncurkan serangkaian serangan terhadap fraksi Hawk, seperti mengejek ketidakmampuan mereka untuk bertarung melawan Roh Kudus. Bagaimana bisa militer melakukan ekspedisi ketika Roh Kudus mengambil kesempatan untuk menghancurkan federasi dari dalam? Pandangan fraksi Dov dapat digambarkan sebagai menyelamatkan negara dengan templat. Mereka tidak menentang perang lagi, tetapi mereka memberitahu orang-orang biasa bagaimana Roh Kudus yang disembunyikan di dalam federasi itu menakutkan. Orang-orang dicambuk dengan segera. Fraksi Dov akhirnya berhasil unggul di kali ini. Jenderal Federal, Komandan Resimen Angkatan Darat Dewa Laut, Tuan Hall Balai Perang Gat, Laut Tanpa Batas Doulo Chen Xinji secara resmi menyatakan perang terhadap kultus Roh Kudus. Selain itu, mereka mulai menyapu kultus Roh Kudus dalam skala besar dengan kota Skycea sebagai titik awal. Jelas bahwa perang tidak mungkin terjadi dalam waktu singkat dalam keadaan seperti itu.
Di sisi lain, kapal selam berukuran sangat besar sebesar ikan paus yang diperbesar meluncur ke kejauhan tanpa suara di bawah permukaan Laut Issea. Tang Wulin duduk bersila di gubuknya saat dia bermeditasi. Ketika dia pertama kali melihat kapal selam ini yang merapat di pelabuhan rahasia, seluruh orang terpana karena takjub. Meskipun dia sudah belajar tentang kemampuan potensial Sekte Tang, namun dia tidak pernah berharap bahwa Tang Sekte akan memiliki kapal selam yang mengerikan tingkat perang sekuat ini. Pemerintah federal baru saja berada di titik awal dalam penelitian kapal selam sekarang. Formasi kapal selam tidak benar-benar ada di armada federal tetapi hanya ada beberapa kapal selam eksperimental yang terdaftar dalam layanan. Di sisi lain, Tang Sekte memiliki kapal selam yang sangat besar. Kapal selam itu panjangnya 360 meter dengan bentuknya mirip ikan paus. Bagian yang paling tebal adalah 78 meter penuh sedangkan titik tertinggi adalah 62 meter. Itu cukup untuk membawa 5.000 orang dalam pertempuran. Ada kabin mesya khusus, gudang meriam jiwa dengan distribusi divisi yang jelas. Menurut Amorous Douluo, kapal selam kelas 1000 suci yang dinamai dengan nama 1000 tangan Douluo dan Holy Eyes Douluo memiliki teknologi terbaru yang belum dimiliki Federasi. Kecepatan perjalanannya sepertiga lebih cepat dari kapal selam Federasi sementara itu juga jauh lebih besar dibandingkan dengan kapal selam Federasi secara bersamaan. Itu didorong dengan sirkuit jiwa paling maju sehingga mampu mengandalkan penyerapan elemen air sebelum mengubahnya menjadi kekuatan pendorong yang memadai. Seorang guru jiwa berdering 5 dan di atas akan perlu mendesak sirkuit jiwa setelah setiap periode waktu tertentu dan membersihkan kotoran sebelum dapat melanjutkan perjalanan secara teoritis. Itu dilengkapi dengan 36 peluncur rudal dan mampu meluncurkan amunisi jiwa tetap di bawah peringkat ke-6. Selain itu juga dilengkapi dengan meriam jiwa khusus yang ditargetkan pada pertempuran bawah air. Menurut kemampuan anti kapal selam militer federal, tidak ada yang bisa dilakukan Federasi mengenai hal ini. Itu mampu menavigasi jarak jauh 3.000 meter di bawah permukaan laut. Tang Wulin hanya benar-benar mengerti sejauh mana standar teknologi Tang Sek setelah melihat kapal selam itu. Kepemilikan kapal selam semacam itu adalah kinerja sejati Tang Sek. Itu memungkinkan mereka untuk memiliki kemampuan untuk pergi ke Dou Spirit dan Star Luo Empires tanpa takut ditemukan. Tang Wulin dan timnya memasuki kapal selam melalui terowongan rahasia di bawah tanah. Kapal selam itu sendiri berlabuh di laut dalam dan dihubungkan dengan permukaan tanah di bawah tanah melalui jalur khusus untuk persediaan. Angkatan Laut Federal memiliki peralatan deteksi bawah air yang sangat lemah sehingga sama sekali tidak mungkin keberadaan mereka dapat ditemukan. Mereka akhirnya pergi. Ribuan kelas suci bosan jauh ke laut dan secara bertahap menjauh dari benua Douluo. Itu bukan pertama kalinya Tang Wulin meninggalkan Douluo kontinen, tapi kali ini terasa sangat berbeda. Terakhir kali ia menuju ke Star Luo Empire adalah untuk tujuan misi diplomatik. Terlebih lagi, dia hanyalah seorang murid pada saat itu. Tidak ada banyak tanggung jawab untuknya, tetapi dia ada di sana untuk berpartisipasi. Meskipun dia menghabiskan total beberapa tahun di Star Luo kontinen setelah pertemuannya di Dragon Valley, namun dia tahu bahwa dia masih sepenuhnya milik Douluo kontinen setidaknya di kedalaman hatinya pada saat itu. Di sisi lain, perbuatannya sekarang bahkan dapat digambarkan sebagai memberikan pasokan kepada musuh yang dilihat dari sudut pandang Federasi Douluo. Dalam arti tertentu, dia sudah berdiri di sisi yang berlawanan dari Federasi. Meskipun dia tidak punya keraguan tentang ini, bagaimana dia bisa merasakan hal yang sama dengan kejadian sebelumnya? Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Tang Wulin sekarang adalah menggunakan semua waktu yang dia bisa untuk berkultivasi. Ye Xinglan dan Yuanen Yehui terus mengabdikan semua upaya mereka untuk membantu semua orang membuat baju perang 3 kata, berharap bahwa mereka bisa membuat beberapa lagi sebelum mereka tiba di Dou Spirit Empire. Pertemuan Tang Wulin dengan kegelapan-kegelapan adalah peringatan bagi dirinya sendiri, karena ia mengetahui bahwa kemampuan mereka saat ini masih tidak memadai ketika menghadapi kekuatan besar yang sebenarnya. Bab 1250-1250. Dia bertanya-tanya berapa lama sebelum dia bisa kembali setelah keberangkatan ini. Tang Wulin memikirkan Gu Yuena dengan linglung sekali lagi. Apakah dia akan datang ke Skycea City lagi? Dia tidak akan menemukannya di Skycea City. Dia berada di laut dalam saat ini. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa merasakan kehadirannya melalui liontin skala naga perak.
Tang Wulin membelai sisik naga perak yang tergantung di lehernya secara tidak sadar saat dia merasakan kehangatan di hatinya. Tunggu aku kembali. Aku akan kembali dengan ayah dan ibu. Pada saat itu, kita seharusnya bisa memecahkan misteri itu, kan? Anda harus bisa memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi antara Anda dan Naer juga. Petik 1. Kita harus memiliki keluarga yang lengkap ketika saya membawa pulang ayah dan ibu. Jadilah istriku dan keluarga kami akan tetap bersama. Apa yang bisa lebih bahagia dari itu? Petik 1. Pada titik ini, hati Tang Wulin dipenuhi dengan motivasi. Dia secara bertahap memasuki kondisi meditasi. Wulin, Wulin, Wulin. Tang Wulin telah kehilangan hitungan berapa kali dia mendengar panggilan lembut di kedalaman pikirannya. Itu membangunkannya dari meditasinya yang mendalam. Dia membuka matanya tetapi dia menyadari bahwa dia belum keluar dari kondisi meditasi yang sudah dikenalnya. Yang mengejutkan, Tang Wulin menemukan bahwa ia telah memasuki dunia emas sekali lagi. Untuk beberapa alasan, selama kebangkitan Old Tang sebelumnya, ia tertidur lelap segera setelah merasakan keberadaan kristal Boundless Universe di dalam dirinya. Sejak itu, ia sering merasakan semacam panggilan yang datang dari tempat yang jauh selama meditasinya. Panggilan itu tidak terdengar jelas, dan dia juga tidak pernah ke dunia emas yang menjadi milik Tang tua ini. Dia sangat terkejut ketika dia dibawa ke tempat ini sekali lagi. Mungkinkah Old Tang telah terbangun lagi? Namun, Tang tua tidak muncul saat ini. Hanya ada suara yang panggilannya bergema dari semua arah terus-menerus. Suara itu sepertinya milik Old Tang, tetapi suaranya sedikit berbeda dari sebelumnya. Old Tang, apakah itu kamu? Di mana kamu? Tang Wulin melihat sekeliling ketika dia memanggil nama Old Tang. Old Tang tidak muncul seperti yang dia lakukan sebelumnya, tetapi pada titik ini, Tang Wulin dapat melihat sesuatu yang akrab. Kristal Boundless Universe miliknya telah membesar berkali-kali dan muncul di depannya. Sinar keemasan telah sedikit meredup, tetapi kristal Boundless Universe berubah menjadi lebih jelas dan lebih cerah. Itu hanya mengambang di sana. Tampaknya sama tingginya dengan Tang Wulin. Aliran cahaya keemasan melesat dari puncak kristal menuju langit dalam aliran yang tak berujung. Permukaan kristal Boundless Universe memancarkan lingkaran cahaya samar. Apa ini? Tang Wulin mengulurkan tangannya dengan linglung dan membelai kristal Boundless Universe. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah langit dan bumi berputar. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba berubah aneh dan mencolok. Rasanya seolah-olah bagian raksasa lain telah muncul dengan kekuatan isap yang tak tertandingi yang kuat datang dari dalamnya. Itu menarik tubuhnya ke kejauhan. Perasaan pusing membuat Tang Wulin bertambah mual. Dia belum pernah merasakan perasaan ini di masa lalu sebelumnya karena kemampuan fisiknya. Dia ingin berjuang bebas dari perasaan ini, tetapi dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Wulin, Wulin, anakku. Suara itu terdengar semakin jelas. Yang mengejutkan, Tang Wulin menemukan bahwa ada lebih dari satu suara sekarang. Selain suara asli yang terdengar seperti Old Tang, sepertinya ada suara wanita lain. Kamu siapa? Tang Wulin ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Di dunia yang aneh dan norak itu, dia berpikir bahwa dia bisa samar-samar seperti melihat kabut berkabut dengan awan putih tipis. Di negeri itu, ada gunung dan sungai yang juga diisi dengan sumber kehidupan nyata. Itu adalah kekuatan hidup yang lebih murni daripada Life Seed. Dia kemudian melihat istana besar lainnya di mana seorang pria dan seorang wanita berdiri di depan istana. Pria itu memiliki kepala yang penuh dengan rambut biru panjang yang menutupi punggungnya. Suara-suara memanggil berasal dari mereka, tetapi Tang Wulin tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Dia hampir tidak bisa melihat mata pria itu. Itu adalah sepasang mata yang sangat jernih yang merasa seperti mereka bisa menerangi segalanya. Di kedalaman matanya, Tang Wulin melihat dirinya sendiri. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Tiba-tiba rasa sakit yang menusuk-menusuk dari otaknya. Segala sesuatu di sekitarnya hancur dan lenyap setelah suksesi. Dia menjerit kesakitan. Tang Wulin menemukan bahwa dia sudah kembali ke dunia emas dan bisa melihat sekelilingnya dengan jelas sekali lagi. Kali ini, Tang tua ada di sisinya. Tang Wulin terengah-engah keras dan berat. Perasaan lemah yang intens membuatnya merasa akan segera mengalami gangguan spiritual.
Old Tang mengangkat tangannya dan menekannya ke kepalanya. Cincin emas samar-samar beredar di sekitar kepalanya. Dia merasa dingin, ombak yang menyegarkan dan jauh lebih nyaman segera setelah itu. Apa yang terjadi? Tang tua? Apa itu? Apa yang terjadi? Tang Wulin terengah-engah saat dia bertanya Old Tang berdiri di sisinya. Old Tang menatapnya sambil tersenyum. Itu panggilan dari kejauhan. Aku akhirnya menyelesaikan koneksi dengan mereka. Meskipun aku tidak mengerti mengapa aku melakukan itu dan aku bahkan kurang yakin kemana aku terhubung, aku bisa mengatakan padamu bahwa ini akan menjadi sangat penting bagi Anda. Petik 2. Tang Wulin benar-benar bingung. Aku tidak mengerti. Apa yang kamu bicarakan? Old Tang menjawab, dalam istilah yang lebih sederhana, kebutuhan untuk terhubung dengan jarak muncul di pikiran saya secara spontan setelah merasakan bahwa Anda telah menyatu dengan Boundless Universe Shield. Saya menggunakan Boundless Universe Shield sebagai media untuk menghubungkan ke jarak. Saya hanya tahu bahwa ini adalah misi saya, bahwa itu penting, dan itu tetap sebagai tugas paling penting di kedalaman ingatan saya. Kemudian, saya mulai berusaha untuk terhubung dan akhirnya menyelesaikan proses dasar. Setelah itu, saya membawa Anda ke sini karena saya tidak bisa menyelesaikan seluruh koneksi sendirian. Hanya aura Anda yang bisa melakukan ini. Petik 2. Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Aku masih tidak mengerti. Old Tang mengangkat bahu. Aku juga. Kamu hanya bisa menunggu sampai kamu benar-benar menyelesaikan koneksi dan kamu dapat berkomunikasi dengan mereka, dan kemudian mungkin kamu bisa mengerti. Tidak perlu bagimu untuk mengerti terlalu banyak untuk saat ini. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, kau membuatku semakin bingung dengan kata-katamu. Apakah ini sangat penting bagiku? Old Tang mengangguk dengan serius. Anda bisa mengatakan bahwa itu sangat penting bagi Anda. Adapun mengapa, saya masih belum tahu saat ini. Namun, Anda harus terhubung ke tempat itu di kejauhan. Di sisi lain, Anda harus menjadi cukup kuat untuk dapat lakukan itu karena koneksinya harus di seluruh planet. Selain itu, sangat jauh. Meskipun pihak lain harus menanggung sebagian besar konsumsi, Anda masih harus cukup kuat untuk terhubung ke sinyal mereka. Pada dasarnya, fisik Anda kemampuan dan kekuatan spiritual masih perlu ditingkatkan sebagian besar untuk melakukannya. Petik 2. Tang Wulin berbicara dengan bingung, jadi seberapa jauh saya perlu meningkatkan kemampuan saya untuk menyelesaikan apa yang Anda sebut koneksi. Giliran Old Tang tersenyum pahit kali ini. Aku masih belum tahu tentang itu. Kamu hanya bisa menyelesaikan koneksi dasar yang baru saja kamu saksikan sebelumnya dengan basis kultivasi kamu saat ini. Ini memungkinkan kamu dan pihak lain untuk merasakan satu sama lain. Mulai sekarang, setiap peningkatan pada kemampuanmu akan membuat koneksi ini menjadi lebih jelas. Saya sarankan Anda mencobanya lagi ketika Anda berhasil menembus lapisan ke-12 sel Raja Naga Emas. Atau Anda dapat melakukannya ketika Anda membuat lompatan kualitatif seperti ketika domain spiritual Anda memiliki mengambil bentuk. Pada saat itu, mungkin Anda akan tahu mengapa Anda membutuhkan koneksi seperti itu dan mungkin bahkan belajar tentang siapa pihak lain juga. Petik 2. Merasa sedikit tidak berdaya, Tang Wulin mengangkat bahu. Baiklah, karena kamu mengatakan itu sangat penting, aku akan mencobanya lagi nanti. Namun, perasaan sebelumnya benar-benar tidak nyaman. Dia mungkin mengatakan kata-kata ini, tetapi matanya mengungkapkan bahwa dia tenggelam dalam pikirannya. Untuk alasan apapun, ia merasakan kegelisahan yang tak terkatakan seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya setelah mendengar panggilan itu sebelumnya. Itu tak terlukiskan, tapi pasti ada di sana. Bab 1251-1251. Perasaan macam apa itu? Di tempat yang jauh, siapa lelaki dan perempuan itu? Old Tang berkata, baiklah, tidak perlu merenungkan terlalu banyak tentang itu sekarang. Kamu telah berhasil menumbuhkan Thousand Accusing Fingers. Sekarang aku harus mengajarimu teknik tombak kedua. Hah, mata Tang Wulin bersinar. Teknik kedua, apa itu? Dapat dikatakan bahwa Thousand menuduh Fingers yang membawanya ke ambang batas belajar teknik tombak. Justru karena teknik tombak bahwa ia mampu menggunakan Golden Dragon Spear-nya dengan terampil, dan kemudian menciptakan dua keterampilan King's Path dan Final Stack. Semakin dia berkultivasi, semakin dia bisa merasakan kekuatan Thousand menuduh Fingers tetapi masih ada teknik kedua. Seberapa kuat teknik tombak kedua? Hati Tang Wulin dipenuhi dengan antisipasi.
Radians melintas di tangan Old Tang saat ia menyulap tombak yang mirip dengan tombak naga emas. Dia berkata dengan suara yang dalam, Thousand Accusing Fingers hanya fondasi teknik tombak. Ini memungkinkan Anda untuk menggunakannya secara terampil. Di sisi lain, teknik tombak sejati adalah kombinasi sempurna dari esensi, energi, semangat, dan tombak Anda. Apa yang disebut kesadaran tombak, Spear Soul, dan Spear Spirit adalah penggambaran yang tepat dari kombinasi sempurna. Anda tidak hanya perlu menguasai tiga keterampilan ini tetapi juga menggabungkannya dengan sempurna untuk benar-benar mencapai puncak teknik tombak. Anda harus memadukan emosi, pikiran, dan segala sesuatu yang lain ke dalam teknik tombak. Teknik tombak yang dihasilkan seperti itu mirip dengan domain. Itu adalah tombak sejati. Petik 2. Kamu mampu menciptakan King's Path dan Final Stake sendiri melalui Thousand menuduh jari. Dua teknik tombak asli kamu adalah hasil dari menggabungkan pikiranmu sendiri. Kamu telah menemukan jalur awal tombakmu dan itu sangat bagus. Ini juga bagus, bertindak sebagai dasar bagi saya untuk dapat terus mengajari Anda teknik tombak. Di sisi lain, teknik tombak berikutnya yang akan saya ajarkan Anda akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipahami. Anda hanya dapat menyelesaikannya dengan mengolah dengan susah payah mungkin, Anda hanya bisa mewarisinya secara nyata dengan memahaminya. Perhatikan perasaan Anda saat melakukannya. Petik 2. Old Tang perlahan mengangkat tombak naga emas di tangannya sambil berbicara dan seluruh auranya segera mengalami transformasi. Old Tang tampaknya telah menjadi ilusi di bawah tatapan Tang Wulin. Tombak naga emas di tangannya tampaknya telah lenyap saat ini. Perasaan menakutkan dan ilusi memancar segera setelah itu. Yang aneh mencolok yang dirasakan Tang Wulin sebelumnya ketika dia menyentuh kristal Boundless Universe muncul sekali lagi. Segala sesuatu di sekitarnya melonjak dan berubah menjadi kabut cahaya redup yang memenuhi ruang. Rasanya seolah setiap partikel dalam kabut cahaya itu memiliki cerita dan ruang waktu sendiri. Udara yang berfluktuasi. Tang Wulin merasa seolah-olah dia sudah mengalami milenium dalam sepersekian detik. Tidak ada rasa sakit juga tidak merasakan kehadiran tombak, tetapi hanya waktu yang berlalu. Apa itu tadi? Kemudian, dia menemukan bahwa tubuhnya mulai berubah. Tubuhnya yang awalnya muda dan kuat mulai berubah menjadi lebih kuat, diikuti oleh penuaan bertahap dengan kulit keriput dan rambut putih. Pada akhirnya, dia berubah menjadi tengkorak. Dia telah tenggelam di sungai yang berkali-kali saat dia menghilang tanpa jejak. Dari awal hingga akhir, dia tidak merasakan sakit apapun selama proses itu. Tapi ini membuatnya merasa lebih takut. Dia sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi atau tentang apa yang dia alami selama seluruh proses. Debu berkumpul sekali lagi ketika bayangan cahaya muncul kembali. Dia berdiri di sana dalam kondisi sangat baik. Old Tang tetap berdiri di sana di hadapannya sendiri seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apa itu tadi? Tang Wulin memandang Old Tang saat hatinya dipenuhi dengan kejutan. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Meskipun dia tidak berhasil melihat bagaimana teknik tombak Old Tang sebelumnya digunakan, perasaan itu benar-benar sangat nyata. 1000 tahun berlalu dalam sekejap mata dan tubuhnya benar-benar hancur. Ceritakan padaku tentang apa yang kamu rasakan. Old Tang belum menjelaskan tetapi sebaliknya dia mempertanyakan Tang Wulin. Tang Wulin berkata tanpa ragu, tentu. Dia merasa sedikit khawatir bahwa dia akan melupakan perasaan itu sebelumnya. Dia bersemangat berharap bahwa dia bisa segera menggambarkan dan meminta bimbingan Old Tang. Waktu, teknik tombak sebelumnya haruslah tombak waktu. Teknik tombak diisi dengan kedalaman waktu yang berbeda. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu menggunakannya, tapi rasanya seperti aku mengalami 1000 tahun selama itu juga saat. Tubuh manusia saya tidak dapat menahan 1000 tahun dan itu sebabnya tubuh saya segera hancur. Tubuh saya benar-benar hancur oleh waktu. Kedalaman teknik tombak ini adalah kontrol waktu, kan? Petik 2. Benar, tetapi juga salah. Kata Old Tang. Ekspresinya tenang dan tampaknya tidak banyak berubah di permukaan. Benar tapi juga salah. Tang Wulin mengerutkan kening. Dia tiba-tiba teringat semua yang Old Tang katakan sebelum dia meluncurkan teknik tombak. Sebuah ide muncul di benaknya ketika kata-kata keluar dari mulutnya. Itu bukan perubahan nyata dalam waktu, tetapi perubahan itu ada dalam pikiran seseorang, kan? Dengan kata lain,
Waktu itu sendiri tidak banyak berubah tetapi saya berpikir bahwa saya sudah hidup selama 1000 tahun karena pengaruh lebih dari keadaan pikiran saya. Dengan demikian, pikiran saya telah melewati 1000 tahun. Serangan spiritual segera membuat saya tidak berdaya sampai saya hancur. Di sisi lain, saya belum hidup dalam 1000 tahun dalam kenyataan. Apakah saya benar? Petik 2. Old Tang memandang Tang Wulin dengan sedikit heran ketika dia mengangguk dengan puas. Kamu luar biasa seperti yang diharapkan. Kamu telah menyebutkan titik kunci di sana. Kamu benar, ini justru salah satu dari kedalaman dalam teknik tombak ini tetapi ada jauh lebih dari sekedar ini. Di sisi lain, pengalaman kamu saya merasa sebelumnya bukanlah versi lengkap dari teknik tombak. Untuk menampilkan kekuatan yang saya luncurkan sebelumnya, Anda tidak akan bisa melakukannya kecuali Anda benar-benar mencapai keilahian. Dasar dari teknik tombak adalah dewa, hanya dapat benar-benar mengekspresikan kekuatannya ketika basis kultivasi spiritual Anda telah mencapai concretization pikiran. Petik 2. Teknik tombak demigod. Tang Wulin merasa bingung. Karena itu adalah teknik tombak dewa, mengapa Old Tang memilih untuk mengajarinya kepadanya saat ini? Old Tang berkata, aneh, bukan? Mengapa saya mengajari Anda teknik tombak tingkat ini sekarang? Ini karena teknik tombak meskipun memerlukan peringkat dewa-dewa dan di atasnya untuk mengekspresikan kekuatannya, Anda hanya perlu memahami beberapa kedalaman dalam hal ini. Jika Anda dapat memahami kedalaman waktu bahkan untuk 10 atau 20% dari itu, maka itu cukup bagi Anda untuk menggunakannya untuk hidup. Pada saat yang sama, pemahaman Anda dalam kedalaman waktu akan sangat membantu ketika Anda sedang mencoba terobosan segel Raja Naga Emas di masa depan. Petik 2. Hanya awan putih yang mengambang di langit yang akan bertahan selama 1000 tahun. Jadi teknik tombak ini dikenal sebagai Millennium Awan. Tang Wulin terkejut. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa nama itu terdengar agak familiar. Seolah-olah dia seharusnya terampil dalam teknik tombak ini. Old Tang melanjutkan. Selanjutnya, saya akan mulai menjelaskan tentang perubahan waktu terlebih dahulu. Jika seorang dewa memanfaatkan Millennium Awan, maka itu benar-benar dapat digunakan untuk membuat 1000 tahun berlalu dalam sekejap dan bukan hanya dalam pikiran seseorang. Oleh karena itu, Anda pertama-tama harus belajar tentang arti waktu. Dibandingkan dengan proses belajar Thousand Accusing Fingers di mana ia diperintahkan untuk menggunakannya berulang kali, Old Tang lebih banyak menjelaskan teori-teori itu. Millennium Cloud tidak mengikuti formulir tetap. Seperti Old Tang katakan, itu adalah kombinasi sempurna dari esensi, energi, dan roh. Itu adalah teknik tombak peringkat dewa yang diluncurkan menggunakan kekuatan spiritual seseorang sebagai sumbernya. Tidak mudah untuk memahami teknik tombak seperti yang dipikirkan orang. Tang Wulin secara alami tidak memiliki endowment alami untuk dengan cepat menguasai teknik ini. Namun, konsepnya tentang waktu dan bahkan ruang menjadi lebih jelas dan lebih jelas dari penjelasan Old Tang. Itu memungkinkannya untuk secara bertahap merasakan kemampuan level lain. Waktu berlalu menit demi menit dalam keadaan seperti itu. Tang Wulin kehilangan hitungan waktu ketika dia tiba-tiba merasa seperti otaknya membengkak sedikit. Old Tang baru saja mengakhiri penjelasannya. Tang Wulin terbangun dari meditasi. Dia membuka matanya dan mereka masih terlihat bingung. Benar-benar bukan tugas yang mudah untuk menerima begitu banyak pengetahuan dalam waktu singkat dan sepenuhnya menyerap segalanya. Dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk merenungkan dan memahami pengetahuan ini. Tang Wulin tersenyum tipis. Millennium Cloud telah mengizinkannya untuk menjadi saksi ke tingkat yang benar-benar baru. Suatu hari ketika Tang Wulin menyaksikan ketiga limit Doulos itu terwujud dan menghilang sesuka hati, seharusnya kendali mereka atas ruang yang memungkinkan. Jika dia mampu dengan sukses menumbuhkan sebagian dari Millennium Cloud maka dia akan mampu menguasai kedalaman waktu dengan lebih baik. Hanya awan putih mengambang di langit yang tersisa selama 1000 tahun. Millennium Cloud adalah kedalaman waktu. Meskipun kapal selam itu besar, mustahil untuk dilengkapi dengan arena budidaya yang cukup besar seperti di darat. Apalagi saat sedang bekerja di laut dalam. Dengan demikian, kelompok orang termasuk Shrek Seven Monsters dan Blood Dragon Unit hampir menghabiskan seluruh waktu mereka berkultivasi di kamar mereka. Perjalanan itu sangat lama karena kapal selam itu membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk tiba di Dou Spirit Empire. Dibandingkan dengan Starluo Empire, Dou Spirit Empire terletak sedikit lebih jauh.
Mereka akan tiba di Dou Spirit terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh Star Luo sebelum akhirnya kembali. Ini adalah seluruh rute utusan ini. Tang Wulin menghabiskan setiap hari berkultivasi sebagai rutin tetapi dia juga menghabiskan waktu untuk memahami kedalaman waktu Millennium Cloud secara terus-menerus. Namun, kemampuan untuk mengendalikan waktu dan ruang selalu menjadi kemampuan paling rumit di dunia. Meskipun dia memiliki panduan Old Tang dan juga relatif lebih mudah untuk dipahami, itu pasti akan membutuhkan lebih dari 1 atau 2 hari. Untungnya, Tang Tua akan muncul dalam meditasinya setiap hari selama periode waktu ini. Old Tang membimbingnya dalam berkultivasi tetapi hanya berfokus pada teknik tombak Millennium Cloud. Meskipun Tang Wulin masih jauh dari mampu menggunakan teknik ini, proses menyerap dan mencerna pengetahuan untuk memverifikasi pembelajarannya benar-benar sangat menguntungkan bagi dirinya sendiri. Bab 1252-1252. Sejak dia mulai berkultivasi, Old Tang selalu sangat membantunya. Bantuan terbesar yang ditawarkan oleh Tang Tua adalah pada segel Raja Naga Emas. Namun, Tang Tua sering menghilang tanpa alasan. Skenario seperti ini di mana ia terus-menerus melanjutkan bimbingannya tentang kultivasi Tang Wulin adalah yang pertama. Selain itu, Tang Wulin terasa seperti Tang Tua tampaknya dalam semangat yang jauh lebih baik sejak Crystal Boundless Universe terhubung ke tempat yang tidak diketahui itu. Menggunakan rohku sebagai sumber, dan rohku sebagai tombak. Tang Wulin duduk di kabin saat dia perlahan melambaikan tangannya untuk merasakan kedalaman waktu. 2 bulan berlalu dengan cepat. Ini karena itu adalah pelayaran laut dalam selain kelas 1000 suci yang kuat. Meskipun mereka bertemu dengan beberapa makhluk jiwa laut yang kuat tetapi mereka berhasil tetap aman. Baru-baru ini, Kapten kapal selam memberitahu Tang Wulin bahwa mereka akan segera tiba di Dou Spirit Continent dan kelas 1000 suci siap untuk mulai muncul ke permukaan. Tidak ada lorong rahasia yang mampu menerima Tousan Holy Class di Dou Spirit Empire sehingga mereka hanya bisa menuju ke permukaan laut. Oh, Tang Wulin menghela napas. Cahaya yang sedikit melengkung di sekitarnya menghilang segera setelah itu. Dia akhirnya berhasil menyentuh batas kendali waktu setelah 2 bulan. Semakin dia memahami waktu, semakin dia bisa merasakan betapa dalamnya itu. Itu benar-benar layak setara dengan kedalaman ruang. Old Tang mengatakan bahwa dia akan meneruskan beberapa teknik tombak tipe spasial selama Tang Wulin bisa mengekspresikan 10% kekuatan Millennium Cloud. Kolaborasi keduanya sudah cukup untuk selamanya menguntungkannya. Tang Wulin tidak terburu-buru untuk itu karena dia mengerti bahwa prinsip keserakahan itu merusak. Dia akan fokus pada penguasaan Cloud Millennium terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Waktu 2 bulan tidak menyebabkan kehancuran terlalu banyak bagi para penguasa jiwa. Tang Wulin menghubungi teman-temannya untuk rapat setelah dia mengakhiri kultivasinya. Lineup mereka untuk perjalanan ini dianggap agak besar. Selain pasukan Mesha Tang Sekte, ada satuan naga darah Tang Wulin, 7 monster Shrek, dan pribadi Roh Kudus Dou Luo menemani mereka. Sejak mengetahui fakta bahwa jiwa Yun Ming masih ada, Roh Kudus Dou Luo tampaknya dalam semangat yang jauh lebih baik sekarang. Tang Wulin tidak tahu bagaimana Dou Luo Amorous berhasil membujuk Roh Kudus Dou Luo untuk tetap tenang dan menunggu pertukaran jiwa Atlas Dou Luo. Namun, menilai dari situasinya sekarang aura Roh Kudus Dou Luo terasa jauh lebih baik daripada keheningan mematikan sebelumnya. Tang Wulin mau tak mau berpikir bahwa senior Yun Ming benar-benar magnet cewek ketika ia ingat tentang penyebutan Amorous Dou Luo tentang Heavenly Phoenix Dou Luo, Dark Phoenix Dou Luo, dan kisah Atlas Dou Luo. Sepertinya setiap wanita yang mencintainya, sangat mencintainya dan dengan sepenuh hati. Namun, dia tidak merasa iri pada hal ini karena dia selalu mencintai hanya satu orang itu sejak awal. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Apakah kita akhirnya pergi ke darat? Aku tidak bisa menahan makanan di kapal selam lagi. Ayo makan enak setelah kita mencapai darat, kata Aruheng dengan sikap mewah. Budidaya sekte tubuh memiliki persyaratan nutrisi yang sangat keras. Ini adalah alasan mengapa Guru Aruheng dan Tang Wulin, tubuh Dou Luo adalah koki yang baik. Di sisi lain, kapal selam itu meskipun dilengkapi dengan baik, masih kurang dalam makanan yang nikmat. Tang Wulin berkata, kami akan segera mendarat. Pasukan Mesha akan tetap di kapal selam seperti yang direncanakan. Belum ada terburu-buru untuk pergi ke darat. Tim utama adalah unit naga darah, orang-orang kami dari Shrek,
dan perwakilan Tang Sex Corps diplomatik. Kunjungan kami ke Dou Spirit dan Star Luo Empires adalah rahasia besar. Hati-hati semua orang dan bekerja dalam tim. Petik 2. Sebagai pemimpin korps diplomatik ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menyelesaikan misi penting tersebut. Dia merasa agak gugup di hatinya. Bagaimanapun, Dou Spirit Empire adalah dunia yang benar-benar asing baginya. Dia tidak sepenuhnya menyadari apa yang akan dia hadapi di sini. Dia sudah menghafal informasi tentang Dou Spirit Empire tetapi masih ada beberapa perbedaan antara informasi dan kenyataan. Sekelompok orang mengangguk berturut-turut sebelum mereka berdiskusi tentang rinciannya. Kapal selam sudah mulai muncul ke permukaan saat ini. Permukaan itu melibatkan proses sementara benua baru muncul di hadapan mereka. Itu sampai kapal selam melayang ke permukaan air ketika sistem pertukaran udara ventilasi kapal selam dengan udara segar, lembab yang membawa semburat laut, kelompok orang tidak bisa membantu merasa bingung seolah-olah seumur hidup telah berlalu. Perjalanan memakan waktu 2 bulan penuh dan membawa mereka ke tempat yang tidak diketahui sehingga benar-benar terasa agak aneh. Perjalanan rahasia kali ini dan negosiasi dengan Dou Spirit Empire sebelumnya dilakukan oleh cabang Tang Sek di Dou Spirit Empire. Dengan demikian, bahkan pemerintah Kekaisaran Dou Spirit tidak mengetahui waktu kedatangan mereka. Tempat di mana kapal selam muncul adalah 50 mil laut dari pantai. Ini jarak yang aman. Selain itu, lokasi di mana kapal selam merapat bukanlah pelabuhan atau dermaga penting dari Dou Spirit Kontinen. Tang Wulin tidak terlalu akrab dengan teknologi di kapal selam, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan gelombang energi yang jelas yang dilepaskan keluar darinya. Itu harus menjadi sesuatu yang mirip dengan gelombang interferensi yang dapat melindungi deteksi dari semua jenis radar ke tingkat tertentu. Semakin banyak dia belajar tentang Tang Sekte, semakin banyak Tang Wulin yang bisa merasakan konstruksi mengesankan sekte nomor 1 di benua itu yang mengejutkan seluruh benua selama 20.000 tahun. Hanya personil tingkat tinggi sejati dari Sekte Tang yang akan mengetahui sejauh mana kemampuan Tang Sekte. Secara relatif, Akademi Shrek ditempatkan hanya di kota Shrek. Begitu kota Shrek hancur, situasinya menjadi sangat mengerikan. Namun, Akademi Shrek juga memiliki kelebihan. Murid-muridnya ada di seluruh dunia. Kecuali ada yang bisa memulihkan arsip asli Shrek Academy, tidak ada yang akan tahu berapa banyak siswa Shrek Academy yang benar-benar memegang jabatan penting. Mereka sudah bisa melihat garis pantai abu-abu di kejauhan. Gelombang tidak dianggap terlalu besar saat ini. Di belakang mereka ada bentangan laut tanpa batas dengan gelombang deras, sementara bentangan benua yang tak dikenal ada tepat di depan mereka. Tang Wulin merasakan detak jantungnya semakin cepat saat ini. Rasanya seolah dia mendekati orang tuanya di dunia yang tak terlihat. Sudah lebih dari 1 dekade sejak orang tuanya pergi. Sudah lama berlalu. Di sisi lain, Tang Wulin bergantung pada dirinya sendiri untuk segalanya selama dekade terakhir seperti yang dikatakan ayahnya. Dia mengambil satu langkah pada satu waktu. Dia terus maju dan meninggikan dirinya dengan upaya besar terlepas dari kesulitan dan kesulitan yang dia hadapi. Dia tidak berjuang untuk kekuasaan untuk dirinya sendiri tetapi bahkan lebih sehingga dia bisa menyelamatkan orang tuanya suatu hari. Di sisi lain, ia semakin dekat dan lebih dekat untuk menyelamatkan orang tuanya pada saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak diliputi perasaan? Hatinya dipenuhi dengan antisipasi saat ini. Dia juga percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang tuanya. Adapun spirit pagoda, dia tidak bisa memastikan apakah tawanan orang tuanya terkait dengan mereka. Prioritasnya adalah menyelamatkan orang tuanya sebelum hal lain. Segera, seorang pria parubaya mengenakan seragam militer tanpa pangkat militer mendekat. Dia dengan lembut berkata, "Tuan Sekte, kami sudah menerima sinyal yang sesuai untuk turun." "Bagus." Tang Wulin mengangguk. Turun. Aliran siluet menyapu kapal selam. Masing-masing melepaskan senjata perang mereka dan membentangkan sayap baju tempur saat mereka terbang menuju pantai. Pasukan Mesha Tang Sek sementara waktu tetap di kapal selam. Mereka akan menyelinap ke Dou Spirit Kontinen kemudian ke tempat orang-orang dari Tang Sek akan berkorespondensi dengan mereka. Ketika ada kebutuhan, mereka akan datang ke sisi Tang Wulin kapan saja. Kelompok orang Tang Wulin tiba di pantai yang juga menandakan pendaratan pertama mereka di benua ini. Orang-orang dari cabang Dou Spirit Empire Tang Sek sudah menunggu di sana sejak sebelumnya. Hanya ada 7 dari mereka yang dipimpin oleh seorang pria parubaya yang agak umum terlihat.
Dia memiliki tubuh berukuran sedang, penampilan biasa-biasa saja, pakaian yang sangat polos, dan tampilan yang lapuk. Ini seharusnya menjadi pakaian yang agak tradisional untuk Dou Spirit Kontinen. Dia berjalan dengan langkah cepat ketika melihat Tang Wulin dan kelompoknya menarik sayap mereka dan mendarat di tanah. Dia dengan hormat berkata, "Saya adalah penanggung jawab cabang Dou Spirit Empire Tang Sek, Li Yunze. Senang bertemu dengan Anda, Sekte Master." Tang Wulin menjawab sambil tersenyum, "Terima kasih, Hall Master Li." Li Yunze membuat gerakan mengundang di Tang Wulin. "Sekte Guru, tolong ikuti saya. Kita akan meninggalkan tempat ini." Ketika dia berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi saat dia membawa mereka pergi tanpa memperkenalkan yang lain. Bab 1253. Tang Wulin tidak tahu dan mengikuti di belakang Hall Master Li. Tang Wulin bisa merasakan bahwa dia adalah seorang ahli yang lebih besar daripada Hyper Dou Luo dari aura yang dilepaskannya. Dengan basis budidaya kekuatan jiwanya, dia masih tidak dapat sepenuhnya mengukur basis kultivasi orang ini. Tang Sekte benar-benar tempat di mana orang-orang dengan kemampuan yang tidak biasa ditemukan. Pada saat yang sama, Tang Wulin bisa melihat bahwa orang ini sedikit tidak puas dengannya menjadi Sekte Master. Dia pasti merasakan bahwa Tang Wulin hanya memiliki basis budidaya jiwa suci. Dou Luo Zhangxin yang mesum telah memberitahu dia tentang Li Yunze sebelumnya. Dia adalah sesepuh Tang Sekte. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas Tang Sekte di Dou Spirit Empire, statusnya setara dengan Aula dalam Hall Master Tang Sekte. Dia telah bekerja selama lebih dari 30 tahun di Dou Spirit Empire dan merupakan orang yang berpengaruh di Sekte Tang. Kemampuan dan kekuatannya sangat tinggi. Sekte Tang memiliki beberapa sumber pendapatan utama. Di antara mereka adalah pembuatan dan penjualan senjata jiwa, penelitian dan pengembangan teknologi jiwa, dan kontrol atas sumber daya dan distribusinya. Karena kelangkaan sumber daya di benua Dou Luo, logam langka yang sama harganya jauh lebih mahal di benua Dou Luo dibandingkan dengan Dou Spirit benua dan Bintang Luo benua. Ini juga alasan utama mengapa benua Dou Luo ingin berperang. Secara alami, Tang Sekte membeli banyak sumber dayanya dari Dou Spirit dan Star Luo Continents. Alasan mengapa Tang Sekte sangat dihormati di Dou Spirit Empire dan Star Luo Empire adalah bahwa Sekte Tang telah membawa teknologi jiwa ke benua mereka. Kegiatan ini telah ditemukan oleh Federasi Dou Luo melalui beberapa cara. Namun, Tang Sekte telah melakukan semua penelitian dan pengembangan teknologinya dengan sumber dayanya sendiri. Oleh karena itu, Federasi tidak dapat mengambil tindakan terhadap mereka dari sisi hukum acara. Selain itu, Tang Sekte dan Akademi Shrek memiliki napas dan cabang yang sama. Bahkan Federasi pun waspada melakukan tindakan gegabah terhadap koalisi kedua organisasi besar ini. Semua ini telah berkontribusi pada peledakan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer pada mereka. Secara alami, Tang Sek tidak akan pernah menjual semua teknologi terbaru yang telah dikembangkannya ke Star Luo dan Dou Spirit Empires. Akademi Tang Sekte dan Shrek adalah orang-orang yang setia pada perdamaian. Dengan sumber daya surplus Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Dou Spirit, begitu kemajuan teknologi mereka setara dengan atau bahkan melampaui Federasi Dou Luo, tidaklah mustahil bagi mereka untuk berperang melawan Federasi Dou Luo. Bagaimanapun, kedua kerajaan ini berasal dari benua Dou Luo. Para penguasa kedua kerajaan terus-menerus memikirkan cara untuk menyerang balik Federasi Dou Luo. Semua faktor itu telah memunculkan hubungan yang rapuh antara Tang Sekte dan kedua benua. Mereka adalah mitra dekat dengan kemitraan terbatas. Kedua kerajaan tidak punya pilihan selain mengandalkan Tang Sekte, tetapi pada saat yang sama mereka juga ingin mendapatkan lebih banyak dari Tang Sekte. Misi Tang Wulin saat ini untuk kunjungan ini adalah untuk memberi kedua kerajaan cukup senjata sebagai Master Sekte Tang sehingga mereka bisa mengintimidasi Federasi Dou Luo. Itu akan mencegah Federasi Dou Luo dari mengambil tindakan gegabah. Namun, dia harus melakukannya dengan hati-hati juga. Dia tidak bisa membiarkan mereka benar-benar pergi berperang hanya karena mereka memiliki senjata. Zhangxin memberitahu Tang Wulin bahwa Li Yunze kuat, dia keras kepala. Jika dia ingin memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dia harus terlebih dahulu mendapatkan ketundukannya yang tulus. Tanpa ragu, ini juga rintangan pertama yang dihadapi Tang Wulin sejak ia menjadi Master Sekte Tang. Dua mobil jiwa besar sudah menunggu mereka di jalan.
Tang Wulin dan 7 monster Shrek lainnya mengikuti Li Yunze dan beberapa anggota cabang Dou Spirit Empire Tang Sek ke mobil pertama. Yang lain menaiki mobil kedua. Li Yunze memperhatikan ketika yang lain diam-diam pergi ke mobil. Dia tidak bergerak dan tidak ada yang mengatakan apa-apa. Tatapannya melayang ke sana-sini sebelum akhirnya jatuh ke Tang Wulin. Sekte Master, kita akan berangkat sekarang. Butuh waktu sekitar 5 jam bagi kita untuk mencapai Heaven Dou City dari sini. Selama waktu ini, Anda dapat bertanya kepada saya apapun tentang apapun yang ingin Anda ketahui. Dia menyebutkan bahwa Tang Wulin bisa bertanya, tetapi dia tidak melaporkan apapun atas kemauannya sendiri. Kebanggaan dalam hatinya terlihat jelas dalam detail kecil ini. Baiklah, Tang Wulin acuh tak acuh. Dia tidak marah dengan sikap Li Yunze. Lagi pula, dia terlalu muda. Jika dia menempatkan dirinya pada posisi Li Yunze dan dia adalah orang yang menghadapi Tuan Sekte muda, hal pertama yang akan dia pertanyakan adalah apakah Tuan Sekte seperti itu dapat diandalkan atau tidak. Namun, Tang Wulin tidak bertanya pada Li Yunze tentang apapun. Sebagai gantinya, dia melemparkan pandangannya keluar jendela dan menikmati pemandangan. Mereka melakukan perjalanan di jalan tanah selama sekitar 20 menit sebelum mereka pergi di jalan yang sebenarnya. Jalannya tidak terlalu luas. Tanah di kedua sisi jalan tidak berkembang. Vegetasi membentuk lapisan yang tidak merata di seluruh tanah dan ini membuatnya tampak sunyi. Beberapa informasi tentang Dou Spirit Continent muncul di pikiran Tang Wulin. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Dibandingkan dengan Star Luo Continent, Dou Spirit Continent memang telah dikembangkan sebelumnya. 10.000 tahun yang lalu, keturunan Kekaisaran Dou Spirit telah bermigrasi ke sini. Selama masa-masa itu, keturunan berada di ujung tali mereka. Dikatakan bahwa para penyintas yang benar-benar berhasil mencapai benua ini berjumlah kurang dari 10.000. Jumlah sumber daya yang mereka bawa dapat dihitung. Lebih penting lagi, mereka tidak memiliki bakat yang cukup. Ini sangat berbeda dari kasus Star Luo Empire. Kekaisaran Bintang Luo telah menemukan Bintang Luo benua dan bermigrasi ke sana atas kemauan sendiri dalam jutaan. Itulah sebabnya, meskipun Star Luo telah berkembang lebih lambat dari Dou Spirit Continent, itu telah berkembang dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan Dou Spirit Continent. Lagi pula, jumlah sumber daya dan bakat yang dibawa Kekaisaran Bintang Luo ke benua itu jauh lebih banyak daripada Kekaisaran Dou Spirit. Keadaan saat ini adalah bukti dari perbedaan dalam poin awal mereka. Di antara 3 benua, Dou Spirit Continent adalah benua yang paling tidak berkembang. Itu juga yang terkecil dalam ukuran. Ini berarti bahwa akan ada lebih banyak sumber daya yang tidak dieksploitasi di benua ini. Tang Wulin melihat keluar jendela saat dia diam-diam memikirkan hal-hal ini. Suasana di dalam mobil tampak suram. Li Yunze duduk di sampingnya. Dia merasa sedikit terkejut bahwa Tuan Sekte muda ini tampaknya mampu berdiri tegak. Ketika dia menerima pesanan dari Dou Luo Zhangxin yang asmara saat itu, dia dengan keras membalas. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang pemuda berusia 20-an dapat memimpin misi yang begitu penting. Namun, di bawah tekanan kuat Amorous Dou Luo, dia tidak punya pilihan selain mengikuti perintahnya. Namun, ia masih agak negatif tentang kunjungan Tang Wulin. Pria muda di depannya ini memiliki penampilan yang sempurna. Dia memiliki tubuh besar dan mata yang dalam di wajahnya yang tampan. Bahkan dengan selera pilih-pilihnya, jika pemuda ini adalah menantu, ayah mertua manapun akan puas dengan penampilannya saja. Namun, aura Tang Wulin menyiratkan bahwa ia hanya memiliki basis kultivasi Soul Saint. Itu sedikit lebih lemah dari dugaan awal Li Yunze. Dia berpikir bahwa orang seperti itu pasti jenius untuk bisa menjadi guru sekte pada usia yang begitu muda, yang berarti bahwa dia pasti memiliki pangkalan budidaya tertentu. Namun, ketika dia benar-benar bertemu Tang Wulin, sekte master ini lebih muda dari yang dia harapkan. Secara alami, basis kultivasinya jauh lebih lemah. Dia hanyalah seorang jiwa suci. Tepat ketika dia mengamati Tang Wulin tiba-tiba berbalik untuk menatapnya sambil tersenyum. Hall Master Li, bagaimana sikap pejabat Dou Spirit Empire tentang perang yang akan meledak? Aku ingin tahu detailnya. Apakah mereka memiliki tindakan balasan? Dengan kemungkinan menghadapi serangan kekuatan terbesar di planet ini, itu wajar bagi Kekaisaran Dou Spirit untuk menjadi bingung.
Bahkan jika sementara mereka bingung, informasi tentang reaksi lain yang mereka buat sangat penting untuk kunjungan Tang Wulin saat ini. Ini karena informasi seperti itu akan menentukan sikap mereka terhadap Kekaisaran Dou Spirit dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan sebagai utusan. Li Yunze menjawab, keluarga kerajaan tidak percaya pada awalnya ketika mereka menerima berita ini. Lagi pula, mereka telah berada dalam kondisi damai untuk waktu yang lama. Saya akan menggambarkan situasi keseluruhan Dou Spirit Empire hanya seperti saya ada sekitar 26 juta orang di kerajaan Kekaisaran Dou Spirit yang sekitar 1/10 dari populasi benua Dou Luo dan 1/3 dari bintang benua-benua. Pasukan mereka yang berdiri adalah 400.000 orang kuat. Itu termasuk 100.000 logistik, persediaan, dan personel pendukung. Ada 10 korps pasukan tempur utama, termasuk 2 armada angkatan laut. Tingkat peralatan mereka sangat berbeda dari benua Dou Luo. Menurut perkiraan kami, jumlah Mesya dari 3 pasukan Dou Spirit Empire yang digabungkan adalah hanya sekitar 10.000 unit. Mereka memiliki lebih sedikit senjata jiwa yang besar. Jika perang benar-benar dimulai, bahkan armada induk dari Federasi Dou Luo dapat menghabisi Dou Spirit Empire dalam waktu singkat. Tentara Dou Spirit Empire kuat 300.000 orang ini hanya sekuat 50.000 tentara elit kuat di benua Dou Luo. Petik 2. Tang Wulin bertanya, apakah Dou Spirit Empire memiliki kelebihan? Li Yunze menjawab dengan datar, semua yang mereka miliki adalah iklim yang menguntungkan dan keunggulan geografis. Dibandingkan dengan pasukan Federasi Dou Luo, mereka tahu tanah ini lebih baik dan hanya itu yang mereka miliki. Jadi, berdasarkan apa yang saya tahu, strategi mereka adalah untuk memungkinkan tentara federal untuk memasuki Dou Spirit benua dan melibatkan mereka di benua. Ini akan memberi mereka waktu selama mereka akan berusaha untuk memotong pasokan tentara federal dan berperang gesekan. Petik 2. Bab 1254 banding 1254. Saat ini, ada 2 suara yang berbeda dalam pasukan Dou Spirit Empire. Salah satunya memiliki pandangan yang sama seperti yang saya katakan sebelumnya. Yang lain mengusulkan untuk binasa bersama dengan tentara federal. Tentu saja, ada suara lain yang lebih lemah, yang mengusulkan untuk membicarakan hal ini dengan damai. Sebenarnya, jika Dou Spirit Empire bukan monarki, mayoritas dari mereka ingin menyerah. Mereka tahu tentang perbedaan antara Federasi Dou Luo dan diri mereka sendiri dengan sangat baik. Kesenjangan besar ini tidak dapat dibuat oleh unsur-unsur yang dangkal. Petik 2. Tang Wulin sedikit mengernyit. Bagaimana hubungan antara Sekte Tang dan keluarga kerajaan? Li Yunze melirik Tang Wulin. Kami adalah pemasok senjata terbesar ke Dou Spirit Empire. Praktis semua senjata kelas atas yang telah mereka beli dari kami. Namun, untuk mencegah percepatan kemajuan teknologi Dou Spirit Empire yang akan dengan cepat menghabiskan sumber daya yang tersedia, kami telah berurusan dengan mereka secara konservatif dan berirama selama beberapa ribu tahun terakhir. Jadi, meskipun kami sangat dihormati di Dou Spirit Empire, keluarga kerajaan sebenarnya masih sedikit tidak puas dengan kami. Mereka memiliki harapan tinggi untuk kunjungan Anda kali ini. Mereka berharap mendapatkan cukup senjata untuk bertarung melawan Federasi Dou Luo. Oleh karena itu, tugas sederhana kita adalah menyerahkan senjata untuk mereka. Namun, akan sedikit sulit untuk mencegah perang ini terjadi. Tang Wulin mengangguk. Aku mengerti. Apakah ada tempat bernama Spirit Wave City dekat Heaven Dou City? Ya, ini kota kecil. Li Yunze memandang Tang Wulin dengan kaget. Dia bingung dengan kenyataan bahwa Tang Wulin akan fokus pada kota seperti Spirit Wave City. Kalau begitu mari kita pergi ke kota gelombang roh, kata Tang Wulin dengan tegas. Li Yunze mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, untuk apa? Keluarga kerajaan dari Dou Spirit Empire telah diberitahu tentang kunjunganmu. Bukankah sebaiknya kita berkomunikasi dengan mereka terlebih dahulu? Tang Wulin menggelengkan kepalanya, tidak, mari kita pergi ke Spirit Wave City dulu. Li Yunze dengan erat merajut alisnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahan lidahnya pada akhirnya. Dia menginstruksikan pengemudi di depan. Pergilah ke Spirit Wave City. Suasananya agak canggung. Li Yunze memandang Tang Wulin. Dia memikirkannya dan akhirnya bertanya, Sekte Master, dapatkah Anda memberitahu alasan mengapa Anda ingin pergi ke Spirit Wave City? Apakah kita akan mengabaikan keluarga kerajaan? Tang Wulin menjawab,
saya memiliki sesuatu untuk dihadiri di Spirit Wave City. Selain itu, saya tidak tahu bahwa kami seharusnya bertemu keluarga kerajaan segera. Biarkan mereka menunggu. Secara alami, Li Yunze dapat merasakan ketidakpuasan Tang Wulin dengan rencana perjalanan yang telah ia rencanakan tanpa berkonsultasi dengannya. Namun, hati Li Yunze dipenuhi dengan cemoohan. Temperatur yang besar untuk seorang pemuda. Tang Wulin tersenyum tipis. Kadang-kadang, menunggu seseorang bisa benar-benar menyiksa. Bukankah begitu, Tuan Balaili? Li Yunze berkata dengan sungguh-sungguh, Sekte Master, saya tidak berpikir kita harus melakukan ini mengingat keadaan. Jika Anda bersikeras melakukan ini dan kami menemukan diri kita dalam buku-buku buruk dari Kekaisaran Semangat Dou, itu akan membuat upaya masa depan kita sangat sulit. Petik 2. Tang Wulin berkata, saya pikir kita bukan yang cemas di sini. Anda sudah mengatakan bahwa Dou Spirit Empire adalah monarki. Kekhawatiran terbesar bagi monarki adalah warisannya akan berakhir. Karena itu, mereka tidak akan berkompromi dengan federasi tidak peduli apapun. Mereka membutuhkan kita jauh lebih daripada Kekaisaran Bintang Luo membutuhkan kita. Yang juga berarti bahwa merekalah yang meminta bantuan kita. Mengapa kita terburu-buru? Biarkan mereka menunggu. Petik 2. Li Yunze menatap Tang Wulin dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia malah mengalihkan pandangannya keluar jendela untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Namun, dia tidak menentang rencana Tang Wulin. Tang Wulin secara alami memiliki alasan egois untuk pergi ke Spirit Wave City. Menyelamatkan orang tuanya terlalu penting baginya, dan membuat keluarga kerajaan Dou Spirit Empire juga menjadi bagian dari rencana awalnya. Jika mereka ingin mendapatkan keuntungan yang cukup dalam negosiasi, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah mendapatkan pengaruh. Sebelum Dou Spirit dan Star Luo Empires, Tang Sekte tidak bisa tampak tergesa-gesa. Kalau tidak, tidak akan ada ruang untuk negosiasi. Mobil itu terdiam lagi. Tang Wulin menutup matanya untuk mengistirahatkan semangatnya. Dia berhenti memandangi pemandangan di luar. Dia tidak tahu mengapa, tetapi sesuatu tentang Dou Spirit Empire memberinya perasaan nostalgia. Seolah-olah sesuatu yang familiar melekat di sekitarnya dan keakraban ini terasa sangat baik. Ayah, Ibu, apakah ini perasaan yang kamu berikan padaku? Spirit Wave City hanya berjarak kurang dari 100 km dari ibu kota Dou Spirit Empire, Heaven Dou City. 4 jam kemudian, mereka tiba di kota. Spirit Wave City dipenuhi dengan bangunan bergaya antik sejauh mata memandang dan relatif lebih sederhana. Dari gaya arsitektur, terlihat bahwa gaya di sini mirip dengan Heaven Dou City di Dou Luo kontinen. Jelas bahwa mereka memiliki akar yang sama. Spirit Wave City memiliki tembok kota sendiri, suatu fitur yang menurut Tang Wulin aneh. Praktis setiap kota di Federasi Dou Luo telah melupakan konsep tembok kota. Mereka adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan dalam naskah kuno. Dia tidak berharap melihat mereka di Kerajaan Kekaisaran Roh. Dari titik ini terbukti bahwa Kerajaan Kekaisaran Roh sangat menyukai tradisi Dou Luo benua. Bahkan ada bangunan yang dibangun dengan gaya arsitektur yang sama dengan bangunan Dou Luo kontinen kuno. Spirit Wave City adalah kota kecil. Bangunan tinggi adalah pemandangan yang langka dan bangunan rata-rata tidak lebih tinggi dari 6 lantai. Namun, jalanan sangat bersih dan menyegarkan. Itu membuat mereka merasa seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu ke benua Dou Luo kuno. Kota yang kecil dan indah. Bagaimana kota seperti itu bisa diinjak-injak oleh perang? Ayah, Ibu, apakah Anda di sini? Petik 1. Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin bertanya kepada Li Yunze yang sedang duduk di sisinya, Aula Tuan Li, dapatkah kamu mengatur akomodasi yang dekat dengan pagoda roh? Aku punya sesuatu untuk diurus. Dia dan Li Yunze belum berbicara, sepanjang perjalanan setelah pertukaran kecil mereka. Kamu ingin tinggal di dekat pagoda roh? Li Yunze mengerutkan kening. Dia sudah tidak senang bahwa Tang Wulin bersikeras datang ke Spirit Wave City terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia telah membuat janji dengan keluarga kerajaan Kekaisaran Dou Luo. Ketika Tang Wulin mengatakan bahwa dia ingin tinggal di dekat pagoda roh, dia tidak tahan lagi. Sekte Master, kami memiliki hubungan yang rumit dengan Spirit Pagoda. Saya pikir itu tidak pantas bagi kita untuk melakukannya. Dia mengenakan ekspresi yang sangat masam ketika mengatakan ini. Tang Wulin menjawab, saya akan merahasiakan identitas saya.
Saya harus menyusahkan Hall Master Li untuk mengatur ini. Li Yunze terdiam untuk sementara waktu. Baiklah. Dia akhirnya menahan lidahnya. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas cabang Do Spirit Empire Tang Sek, itu yang paling bisa dia lakukan. Sekte Master, apakah kamu tahu bahwa Spirit Pagoda kemungkinan besar terlibat dalam serangan terhadap markas besar kita di mana Shrek City juga dihancurkan? Pagoda Spirit adalah musuh kita. Li Yunze dapat menanggungnya, tetapi itu tidak berarti bawahannya dapat menanggungnya. Seorang pria parubaya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela. Tang Wulin berbalik untuk menatapnya. Tentu saja, aku sadar semua ini. Pria parubaya itu merespons. Dan kamu masih ingin tinggal di dekat Pagoda Roh. Pagoda Roh memiliki kekuatan hebat yang mereka miliki dan Spirit Wave City adalah wilayah mereka. Tidakkah kamu melihat seberapa besar itu akan mempengaruhi rencana kita jika kita ketahuan? Shrek Academy telah dihancurkan, begitu juga kantor pusat kami dan Anda ingin tetap dekat dengan mereka. Jangan bilang Anda ingin membahas kemitraan dengan mereka. Bahkan jika itu untuk Akademi Shrek, saya tidak berpikir saya bisa memberi mereka penjelasan. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Oh, kamu juga dari Akademi Shrek. Tang Wulin tertarik. Itu benar. Aku lulus dari pelataran Akademi Shrek dan bergabung dengan Tang Sek sebelum aku datang ke Do Spirit Continent, kata pria parubaya itu dengan bangga. Jelas bahwa dia sangat bangga dengan identitasnya sebagai murid dalam pengadilan Shrek Academy. Jika itu masalahnya, apakah kamu tahu tentang siapa yang kamu ajak bicara? Xie dengan santai berkata. Dia duduk di belakang Tang Wulin. Pria parubaya itu berbalik untuk menatapnya. Berat. Apa maksudmu? Xie menghela nafas. Aku tidak berpikir ada orang yang mengikuti aturan akademi lagi. Aku tahu kamu bukan orang yang memegang aturan akademi setelah kamu lulus. Apa katamu? Pria parubaya itu segera marah. Kamu berani mengejekku. Xie berdiri dan bersandar di kursi Tang Wulin ketika dia berkata, bagaimana aku mengejekmu? Aku juga dari Akademi Shrek. Satu-satunya perbedaan adalah aku anggota dari Shrek Seven Monsters saat ini. Pada saat yang sama waktu, saya juga anggota Paviliun Dewa Laut. Saya ingin tahu apakah tindakan Anda terhadap saya sekarang dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap personil berpangkat lebih tinggi. Petik 2. Pria parubaya itu tertegun. Dia memiliki basis budidaya jiwa Douluo. Dia dengan tidak percaya menatap Xie. Kamu adalah tetua penghuni Paviliun Dewa Laut. Akademi itu benar-benar, meskipun dia tidak menyelesaikan kalimatnya, makna dalam kata-katanya jelas. Dia jelas bermaksud ingin mengatakan sesuatu seperti itu, apakah akademi telah jatuh ke keadaan sedemikian rupa sehingga seseorang seperti Anda bisa menjadi tetua penduduk? Xie marah. Dia berbalik untuk melihat Tang Wulin. Kakak, akademi benar-benar selesai. Lihat ini, dia punya nyali untuk berbicara seperti ini di wajahmu. Bagaimana kita bisa mengumpulkan lulusan akademi di masa depan? Tampaknya membangun kembali akademi akan menjadi tugas yang sulit dengan jalan yang panjang. Petik 2.